5101. Seorang lelaki tua di alam semesta Sengguang minum sangat banyak sehingga Luming membunuh Lan Yuchen. Itu membuat orang-orang di alam semesta Styx pucat. Yang dan Yin telah menjadi kekuatan yang bermusuhan sejak zaman kuno. Mereka tidak pernah berhenti berkelahi dan saling serang. Begitu mereka bertemu, kebanyakan dari mereka tidak akan pernah mati. Begitu berada di tangan pihak lain, sama sekali tidak ada akhir yang baik. Selain itu, iblis seperti Lan Yuchen memiliki potensi dan bakat yang hebat. Begitu mereka dewasa, mereka akan menjadi penguasa, yang merupakan ancaman besar bagi dunia. Jika mereka bisa menyingkirkannya secepat mungkin, mereka tidak akan pernah melepaskannya. Namun, Luming tidak berencana untuk membunuh Lan Yuchen. Dia tidak pernah meninggalkan alam semesta Honghuang. Dia tidak memiliki rasa identitas dan milik apa yang disebut dunia yang. Terus terang, apakah itu dunia yang atau dunia yin, dalam pikiran Luming, itu sama. Mereka semua adalah orang-orang dari alam semesta luar, yang datang untuk menjarah harta alam semesta Honghuang. Terlebih lagi, dikatakan bahwa alam semesta dihancurkan oleh kekuatan dunia yin. Mengapa penguasa yang tidak datang untuk menyelamatkan saat itu? Selain itu, Luming dan 8 klan di area terlarang sudah menjadi musuh yang mematikan. Kekuatan 8 klan di area terlarang cukup mengerikan. Tidak perlu baginya untuk menyinggung dunia bawah yang lebih menakutkan. Jika kamu membunuh Lan Yuchen, dunia bawah tidak akan pernah melepaskannya. Oleh karena itu, Luming berpikir sedikit di dalam hatinya dan membuat keputusan. Kamu pergi. Dengan lambaian tangan Luming, Lan Yuchen terbang keluar. Mata Lan Yuchen menunjukkan ekspresi akhirat, sangat tidak terduga. Awalnya, dia jatuh ke tangan Luming. Dia pikir dia akan mati. Bagaimanapun, sebelum perang, dia sangat sombong sehingga dia ingin Luming berlutut dan menangis. Selain itu, mereka milik Yin dan Yang. Dia pikir dia sudah mati dan tidak ada ketegangan. Dia meratap, dia benar-benar iri pada bakat. Sebelum iblis seperti dia bersinar, dia akan mati di sini. Tanpa diduga, Luming akan membiarkannya pergi. Dia dengan cepat menyalakan energi sisa dan terbang keluar dari platform batu. Terima kasih banyak, aku menulisnya. Lan Yuchen memegang tinjunya. Puan muda, apakah kamu baik-baik saja? Orang-orang dari dunia bawah berkumpul. Tidak apa-apa, ayo kembali, aku akan menyesuaikan dan bersiap untuk terobosan. Jalan Lan Yuchen. Kali ini, meskipun Luming melepaskannya, tetapi rasa malunya hilang, dia tidak punya wajah untuk tinggal di sini, kembali untuk menyesuaikan keadaan sesegera mungkin untuk mempersiapkan izin. Meskipun dia berhenti di sini, dia juga mendapat tempar 4 kali, dan mungkin tidak memiliki kesempatan untuk lulus dengan sukses. Bersenandung. Orang tua yang baru saja membuka mulutnya di alam semesta cahaya suci mengeluarkan dengungan dingin, dan wajahnya tidak senang. Dengan cara ini, 4 orang yang menang adalah Luming, yang suci tiada taraf, tulang abadi atavistik, dan yang tersisa, juga dari matahari, bernama Su Feng. Itu menarik. Tulang abadi atavis menatap Luming dengan mata dingin dan rasa perang yang kuat. Dan sakral tak tertandingi, hanya pandangan dingin ke arah Luming. Adapun Su Feng, melihat Luming, dia menunjukkan ketakutan yang kuat. 4 orang, terpisah satu sama lain, saling berhadapan dari kejauhan. Kemudian, mereka secara terpisah mengaktifkan energi platform batu dan melakukan pendinginan kelima. Tidak ada keraguan bahwa kali ini energinya lebih kaya dan lebih murni. Setelah itu, Luming menemukan bahwa tubuh dan jiwanya lebih kuat. Bersenandung. Saat mereka selesai memurnikan, kedua platform batu itu bergerak dan bergerak ke atas. Salah satunya adalah Luming, dan yang lainnya adalah Su Feng dari matahari. Wajah Su Feng agak jelek. Dia tidak yakin tentang Luming. Di antara ketiganya, yang tidak ingin dihadapi Su Feng adalah tulang abadi atavis, diikuti oleh Luming. Kakak Lu, kamu dan aku bertengkar. Mohon berbelas kasih. Tinju Su Feng, penampilannya sangat sopan, tidak terlalu tinggi. Tentu saja, semua ini disebabkan oleh kekuatan. Jika kekuatan Luming buruk, Su Feng mungkin tidak memiliki sikap seperti itu. Terima kasih kembali. Luming memegang tinjunya. Segera, kedua platform batu itu menyatu. Pada saat penyatuan, Su Feng bergerak. Cahaya pedang itu seperti penciptaan langit dan bumi. Dia membunuh Luming. Kekuatan bertarung Su Feng sangat kuat, tidak lebih lemah dari Lan Yuchen. Jika tidak mungkin mengalahkan Tian Jiao dengan level yang sama dan sampai pada langkah ini. Sayangnya, dia bertemu Luming. Setelah Luming menggunakan keterampilan sumbernya, serangannya akan sangat keras dan sepenuhnya menekan Su Feng. Performa Su Feng tidak lebih baik dari Lan Yuchen. Hanya selusin gerakan, Su Feng dengan cepat mundur dan berteriak, "Berhenti, aku menyerah." Su Feng telah mencoba segala macam metode. Dia menemukan bahwa dia tidak bisa mengalahkan Luming dengan cara apapun. Dia mungkin juga menyerah dan menghindari penghinaan. Luming berhenti dan tidak melanjutkan menyerang.
Su Feng mundur dari peron batu. Dengan cara ini, Lu Ming menang sebelumnya dan ditakdirkan untuk mendapatkan koin Qing ke-6. Tak terhitung orang iri dan benci. Orang lain ingin mendapatkan koin Qing tidak bisa, tetapi Lu Ming mendapat 6 koin Qing. Selain iri, apa yang bisa kamu katakan? Setelah kemenangan Lu Ming, 2 platform batu terakhir juga terbang. Tulang abadi atavisme tidak ada bandingannya dengan kekudusan. Ledakan. Kedua platform batu itu bertabrakan dan bergabung dengan cepat. Kudus, aku akan mengalahkanmu untuk menangis. Tulang abadi atavisme membuka mulutnya dengan acuh tak acuh, dan api jiwa di matanya berdenyut, mengungkapkan arti dari kedinginan. Bicara besar, jangan takut untuk berbicara. Oh, maaf, hampir lupa kamu tidak punya lidah sama sekali. Tanggapan cibiran suci yang tiada taraf. Membunuh. Pada saat ini, platform batu menyatu, dan tulang abadi atavisme meledak, seperti kilat emas, bergegas ke tempat suci yang tak tertandingi. Tulang abadi atavisme tidak menggunakan senjata sihir tingkat sumber apapun, melambaikan telapak tangan emas, langsung menamparkan suci yang tak tertandingi. Suci dan tak kenal takut, mengenakan baju besi perak dan memegang pedang yang bersinar, dia membunuh tulang atavis. Kapan? Pedang suci bertabrakan dengan telapak tulang abadi atavis, dan meledak menjadi raungan keras, menyapu segala arah. Namun, akibatnya tubuh suci itu terguncang, bahkan ke belakang. Rentan. Atavis memulut dingin tulang abadi, terus membunuh ke tubuh yang tak tertandingi, dia benar-benar terlepas dari pertahanan mereka sendiri, menyerang hanya sengit, buka dan tutup. Raungan suci dan tiada taraf, cahaya suci membubung ke langit, menjalankan teknik sumber untuk membunuh, dan melakukan segala upaya untuk bertarung. Ini seperti pertempuran suci dan tiada taraf. Ini benar-benar mirip dengan klan Tianren. Lu Ming bergumam. Bukannya darahnya mirip, tapi kekuatan kendalinya mirip. Itu adalah kekuatan yang kudus, atau kekuatan dari yang terang. Ada banyak jenis kekuatan, seperti terang, gelap, panas, jahat dan sebagainya. Kudus tak tertandingi akan kalah. Itu sama sekali bukan lawan. Tulang abadi atavisme terlalu kuat. Jika dia tidak bisa menahan jiwanya, dia tidak akan terkalahkan. Kamu benar, di alam Tuhan, jiwa makhluk hidup tidak kuat, dan mereka kekurangan sarana untuk menyerang jiwa. Tulang abadi atavisme tidak terkalahkan dan hampir tak terkalahkan. Banyak orang membicarakannya. Lu Ming juga terlihat serius. 5102. Lu Ming diam-diam mengukur kekuatan bertarung antara dia dan tulang abadi atavis. Dia menemukan bahwa dia bukanlah lawan dari tulang abadi atavis. Tidak peduli seberapa kuat skill sumbernya, itu tidak dapat mematahkan pertahanan tulang abadi atavisme. Selain itu, dia tidak memiliki sarana untuk menyerang jiwa, dan tidak dapat mematahkan pertahanan pihak lain. Dia hanya bisa dikalahkan secara pasif dan cepat atau lambat akan kalah. Hanya dapat dikatakan bahwa lautan alam semesta terlalu besar, dan ada terlalu banyak iblis di luar imajinasi. Ini hanya semacam itu, mungkin lautan alam semesta, ada iblis yang lebih mengerikan. Suci dan tak tertandingi, sepenuhnya ditekan. Setelah lebih dari 10 gerakan, dia mundur ke tepi platform batu dan bisa kalah kapan saja. Apa yang sakral dan tiada taraf? Kurasa sebaiknya kau ganti nama saja dan menyebutnya sampah suci. Tulang abadi atavisme menyindir, tetapi serangan itu tidak berhenti, untuk mengalahkan yang suci tak tertandingi. Ini adalah akhir dari persidangan, kamu bisa kalah. Pada saat ini, orang suci yang tak tertandingi benar-benar membuka mulutnya seperti ini. Pada saat berikutnya, sepasang murid suci yang tak tertandingi memancarkan sinar terang dan 2 lampu pedang suci keluar dari muridnya. Kedua lampu pedang ini bukanlah kekuatan asal, melainkan kekuatan jiwa. Itu adalah serangan jiwa, dan sangat kuat. Jelas, dia tidak menyangka bahwa orang suci yang tak tertandingi bisa menyerang jiwanya secara tiba-tiba. Dia tidak bisa mengelak dan ditusuk ke matanya oleh 2 lampu pedang untuk menyerang api jiwanya. Jelas, jiwa tulang abadi atavisme dijaga oleh harta karun. Itu adalah harta pertahanan jiwa, seperti sepotong baju besi, membungkus jiwa tulang abadi atavisme. Namun, serangan jiwa yang suci dan tak tertandingi ternyata sangat kuat. Itu membombardir harta pertahanan jiwa dan mengguncang harta pertahanan jiwa. Selain itu, ada gaya tarik yang kuat melalui harta pertahanan jiwa, menyerang jiwa tulang abadi atavisme. Tulang abadi atavisme meraung, tubuhnya tiba-tiba mundur, dan jiwa di matanya bergetar liar. Kamu benar-benar menguasai serangan jiwa, tidak, bagaimana jiwamu bisa begitu kuat? Tulang peri atavisme mengaum. Tidak sulit untuk menguasai serangan jiwa. Bisakah mek besar seperti alam semesta Seng Huang tidak memiliki serangan jiwa? Namun, jiwa mereka sendiri tidak cukup kuat, bahkan jika ada serangan jiwa, itu tidak dapat memainkan banyak kekuatan. Tulang abadi atavisme secara alami mengetahui kekurangannya sendiri, jadi ketika dia berlatih, dia secara khusus menghabiskan lebih banyak waktu untuk mengolah jiwanya, memperkuat jiwanya, dan juga memiliki harta pertahanan jiwa untuk melindungi jiwanya.
Tapi barusan, dia terkena pedang Qi yang mengerikan, yang membuatnya merasa tercabik-cabik. Ini menunjukkan bahwa jiwa suci sangat kuat. Aku lupa memberitahumu bahwa aku dilahirkan dengan jiwa yang kuat. Kekuatan bertarungku yang paling maju bukanlah kekuatan asli dan tubuh fisik, tetapi kekuatan jiwa. Mulut dingin suci yang tak tertandingi, dengan rasa ironi, menghadap ke tulang abadi atavisme. Alisnya bersinar, itu adalah cahaya jiwa, terutama yang kuat, memancarkan nafas yang kuat, menekan tulang abadi atavisme. Sisi. Orang-orang di sekitar aku dikejutkan oleh udara sejuk. Tak tertandingi, kekuatan tempur aslinya cukup mengerikan, tapi aku tidak menyangka masih ada gada yang tidak berfungsi. Kekuatan jiwanya bahkan lebih kuat. Ini sangat menyimpang. Siapa yang bisa menjadi musuh dari kombinasi keduanya? Bahkan Luming harus mengeluh bahwa ada terlalu banyak iblis di alam semesta. Wah! Di murid suci dan tiada taraf, cahaya pedang meledak lagi. Dua lampu pedang, besar dan tak tertandingi, membunuh tulang abadi atavisme. Ini adalah serangan jiwa. Tidak peduli seberapa kuat tubuh tulang abadi atavis, itu tidak berguna. Itu bisa langsung menembus tubuhnya dan menyerang jiwanya. Tulang abadi atavisme banyak minum, dan tubuhnya mencolok, lebih cepat dari kilat. Dia menghindari serangan suci. Namun, serangan jiwa secara langsung mengabaikan jarak antariksa. Terlalu cepat bagi tulang abadi atavisme untuk melarikan diri. Dia dipukul lagi, tubuhnya mundur dengan keras, dan jiwanya sepertinya terpotong, mengirimkan semburan rasa sakit. Mengaum. Tulang abadi atavisme mengaum karena marah. Ini benar-benar sedikit tenang. Ia memiliki seluruh tubuh yang kuat dan tidak dapat menggunakannya. Dapat dikatakan bahwa dia bertemu musuh bebuyutan, jiwa suci, sungguh menakjubkan. Tulang abadi atavisme telah mengolah jiwa dengan sengaja, dan ada terlalu sedikit harta untuk meningkatkan jiwa. Dapat dikatakan bahwa jiwanya tidak lemah. Di antara yang kuat di level yang sama, jiwa tidak lebih kuat darinya. Selain itu, ada juga harta pertahanan jiwa. Namun meski begitu, itu tetap tidak bisa menghentikan serangan jiwa suci dan tak tertandingi. Kita bisa melihat betapa kuatnya serangan jiwa suci dan tak tertandingi itu. Semua orang lain di alam semesta terlihat khusyuk dan takjub. Mereka sangat kuat dalam pertempuran, dan jiwa mereka sangat kuat. Orang seperti ini terlalu mengerikan. Kedepannya, Dacheng akan benar-benar mampu bersaing dengan beberapa leluhur alam semesta Sengguang. Membunuh. Menuju dua abadi, mengaum. Dia ingin memimpin dalam mengalahkan yang suci dengan kekuatan fisik yang kuat. Gunung suci mundur tiba-tiba dan membuat banyak pertahanan. Di depannya, ada puluhan lampu suci untuk menghentikan tulang abadi atavisme. Pada saat yang sama, dia mencoba yang terbaik untuk menyerang jiwa. Wah! Serangan jiwa berubah menjadi cahaya pedang. Itu sangat tajam dan memotong ke tulang dari makhluk abadi yang kembali. Tulang abadi atavisme mengaum, tidak mengelak, tidak membiarkan serangan jiwa menimpanya. Tubuhnya bersinar, telapak tangannya seperti pisau langit abadi, satu telapak tangan terbelah di atas cahaya suci. Bang! Lampu pertahanan yang berat rusak, dan tubuh tulang abadi atavisme seperti pisau ajaib, bergegas ke tempat suci yang tak tertandingi. Namun, serangan jiwa yang suci dan tak tertandingi telah jatuh ke tulang para atavis. Biarkan tulang mengaum dan jiwa terus dirusak. Namun, tulang abadi atavisme meraung dan mencoba yang terbaik untuk menyerang, dan tiba-tiba menerobos pertahanan suci yang tak tertandingi. Tepi yang mengerikan menyapu tubuh suci yang tak tertandingi. Kekuatan tulang abadi atavisme terlalu kuat. Tubuh suci tiba-tiba mundur. Ada luka yang mengerikan di tubuh, dan darah mengalir. Membunuh. Keduanya meraung, tidak mundur, dan terus menyerang dan membunuh. Di sekitar, orang menahan nafas, suasana tidak berani bernafas, karena takut ketinggalan perang yang luar biasa. Perang telah memasuki saat kritis dan telah menjadi perang gesekan. Tergantung siapa yang tidak bisa bertahan, siapa yang tidak bisa bertahan duluan, siapa yang akan kalah. Selanjutnya, mereka saling menyerang beberapa kali berturut-turut, dan keduanya diserang. Ini adalah kain disuci tak tertandingi. Ada banyak luka. Tapi tulang abadi atavisme tampaknya lebih menyedihkan. Api jiwa bergoyang, dan cahayanya jauh lebih redup dari sebelumnya. Jangan berkelahi lagi, mengaku kalah. Kerangka alam semesta kerangka kepala anjing, dengan suara tulang abadi atavisme. Cedera fisik mudah disembuhkan, tetapi luka jiwa menyusahkan dan sulit diperbaiki. Begitu jiwa tulang abadi atavis terluka parah, itu bahkan akan memengaruhi pencapaian di masa depan. Orang-orang di alam semesta kerangka harus membujuk tulang abadi atavis untuk menyerah. Tulang pria atavisme mengaum, sangat tidak mau. Tetapi dia juga tahu bahwa sangat buruk baginya untuk terus bertarung. 5103. Pada akhirnya, atavisme memilih untuk mengaku kalah. Mudah pulih dari luka fisik, tapi sulit pulih dari luka jiwa. Jika ada penyakit tersembunyi yang tersisa, itu akan sangat memengaruhi pencapaian di masa depan. Jika kamu ingin melampaui,
jika kamu ingin memasuki jalan keabadian, makhluk hidup manapun harus melalui alam persilangan keabadian. Karena ini, seperti namanya, adalah malapetaka sebelum menjadi abadi, dan itu bukan satu malapetaka, tetapi 9 malapetaka. Hanya setelah cobaan dari banyak malapetaka, kita bisa menjadi abadi dan melampaui dunia. Namun, itu terlalu sulit. Dalam proses ini, setiap malapetaka sangat berbahaya. Dapat dikatakan bahwa itu adalah jalan buntu. Setiap malapetaka dapat menghentikan sejumlah besar praktisi dan membuat mereka kehilangan semua pencapaian mereka sebelumnya. Jika kamu ingin melalui semua jenis malapetaka, tubuh dan jiwa sangat diperlukan. Kamu harus cukup kuat untuk memiliki harapan. Setelah kembali ke nenek moyang mereka, tulang abadi mengaku kalah dan memenangkan kemenangan, berdiri berhadapan dengan Luming. Mulut Luming menunjukkan senyum yang tak bisa dijelaskan. Dia tiba-tiba merasa bahwa dia beruntung. Awalnya, dia berpikir bahwa perjalanan ke Tiantai harus berhenti di sini, dan dia tidak dapat menginjak platform batu terakhir, karena dia tidak memiliki cara untuk mematahkan pertahanan pihak lain jika dia melawan tulang abadi atavisme. Tapi aku tidak menyangka pemenangnya suci. Itu mudah. Gada asasin yang suci dan tak tertandingi adalah serangan jiwa, yang sepenuhnya dikendalikan oleh Lumingke. Ledakan. Keduanya membangkitkan energi di platform batu dan menahan diri. Setelah penempaan ini, jiwa dan tubuh Luming semakin ditingkatkan, dan kekuatan tabu juga telah ditingkatkan. Meskipun kekuatan tempurnya belum banyak meningkat, namun telah ditingkatkan secara keseluruhan. Setelah 6 kali penyempurnaan terus-menerus, kekuatan tabu asli masih lebih kuat dari sebelumnya, dan kekuatan tempurnya juga telah meningkat pesat. Dalam proses pendinginan, orang-orang di sekitar juga berbicara. Kamu pikir, Luming dan Yang Suci tidak ada bandingannya, siapa yang akan menang? Tak perlu dikatakan lagi, itu pasti Yang Suci tak tertandingi. Yang tak tertandingi suci adalah gada terkuat, tapi serangan jiwa. Ya, meskipun Luming sangat kuat, jika dia tidak menggunakan jiwanya untuk menyerang, dia akan menang, tetapi jika dia menggunakan jiwanya untuk menyerang, dia akan kalah. Tidak terkalahkan memiliki serangan jiwa yang begitu kuat di bawah sumbernya. Hanya sedikit orang yang optimis tentang Luming. Alasan utamanya adalah bahwa Yang Suci tak tertandingi itu terlalu abnormal. Jika kultivasi tidak mencukupi, dia memiliki serangan jiwa yang kuat. Selain itu, kekuatan tempurnya juga sangat luar biasa. Di antara level yang sama, dia tidak terkalahkan. Kecuali jika kamu memiliki harta pertahanan jiwa melawan surga, jika tidak, kamu tidak dapat menghentikan serangan jiwa suci dan tak tertandingi. Namun, harta pertahanan jiwa melawan surga jarang terjadi di dunia. Secara umum, harta pertahanan jiwa jauh lebih langka daripada harta pertahanan fisik. Selain itu, harta pertahanan jiwa yang kuat juga membutuhkan kekuatan jiwa yang kuat untuk mendesak, jika tidak maka tidak akan memainkan kekuatannya. Misalnya, tulang abadi atavisme, yang harta pertahanan jiwanya sama sekali tidak lemah, tidak dapat mengerahkan kekuatan harta pertahanan jiwa karena jiwanya sendiri tidak cukup kuat. Itu juga disusupi oleh serangan suci dan tak tertandingi dan melukai jiwa. Bersenandung. Akhirnya, 2 platform batu di bawah kaki Luming dan Suci yang tak tertandingi terbang menuju langit pusat, dan kemudian dengan cepat bergabung. Luming, akui kekalahan. Kamu bukan lawanku. Demi Yang Jian, aku tidak akan mempermalukanmu. Akui kekalahan. Kata-katanya penuh dengan kepercayaan diri yang kuat. Berdiri pada ketinggian tertentu, dia menatap Luming. Maaf, kurasa Luming tidak pernah menyerah tanpa bertarung. Luming menggelengkan kepalanya sedikit. Aku harus mengatakan bahwa bakat kamu langka, terutama di alam semesta yang rusak ini. Tidak mudah untuk mencapai langkah ini. Kamu dapat membayangkan bahwa kamu pasti telah berusaha keras, tapi... Aku ingin memberitahu kamu bahwa itu karena kamu berada di alam semesta yang rusak ini, tidak ada bakat sama sekali, dan alam semesta sangat luas, ada banyak bakat, dan masih ada gunung. Baik, itu sangat jelas. Luming, lahir di tempat kecil, memiliki sedikit pengetahuan dan belum pernah bertemu dengan talenta kuat lainnya. Nyatanya alam semesta ini sangat besar, dan ada banyak talenta yang bisa menekanmu, seperti aku. Aku masih ingin mencoba. Luming berkata sambil tersenyum. Bersenandung. Senandung dingin yang tak tertandingi, mata dingin, sama sekali tidak menghargai. Dia seharusnya sangat optimis tentang Luming, memberi Luming kesan yang baik dengan persuasi, dan kemudian menemukan kesempatan untuk meyakinkannya. Ya, dia naksir Luming. Dia ingin mengambilnya untuk digunakan sendiri dan menjadi pedang tajam untuk memperjuangkannya. Sayangnya, Luming sama sekali tidak menyukainya. Ya, beri dia pelajaran dulu, beritahu dia bahwa aku kuat, lalu dia akan menyerah padaku dengan patuh. Pikiran ilahi. Saat mereka berbicara, kedua platform batu itu terintegrasi sepenuhnya. Dalam sekejap, mereka bergerak. Luming langsung mengerahkan keterampilan sumbernya dan berubah menjadi raksasa 3 sang. Begitu dia melangkah, platform batu itu mengaum dan bergegas menuju Yang Suci. Namun,
Saat Luming mengerahkan keterampilan sumbernya, yang tak tertandingi juga melancarkan serangan. Dia menyerang langsung dengan jiwanya. Kekuatan bertarung Luming, dia telah melihat, tidak menggunakan serangan jiwa, dia tidak yakin, atau bahkan dikalahkan. Oleh karena itu, dia langsung menggunakan tongkatnya untuk menekan Luming. Bagian tengah alisnya bersinar, dan sepasang pupil bersinar. Kemudian dua lampu pedang keluar dan memotong Luming. Namun, Luming mengabaikan kedua serangan ini dan terus bergegas ke tempat suci yang tak tertandingi. Aku tidak menghindari serangan jiwa. Mungkin, dia juga tahu bahwa dia tidak bisa mengelak sama sekali. Dia tidak melihat ujung dari tulang abadi leluhur sebelumnya. Dia ingin menahan serangan jiwa, merebut kesempatan untuk menyerang yang suci, dan ingin berbalik melawan angin. Ini konyol. Dia tidak tahu kengerian serangan jiwa. Dia ingin berjuang keras, jadi dia tidak akan dipukuli hingga menjadi orang bodoh. Banyak orang menyindir. Saat berikutnya, dua lampu pedang, memotong Luming, langsung mengabaikan pertahanan Luming, bergegas ke lautan pengetahuan Luming, ingin memotong jiwa Luming. Namun, itu memecah kekosongan. Pengetahuan Luming tentang laut kosong dan tidak memiliki jiwa sama sekali. Apa masalahnya? Suci tak tertandingi bingung sejenak. Di bawah asal-usul, jiwa umumnya hidup di lautan pengetahuan. Hanya ketika datang ke asal, jiwa akan hidup di akar asal, menyerap kekuatan asal, memurnikan dan memperkuat jiwa. Ledakan. Serangan Luming pecah, dan senjata Ares, seperti gunung, menabrak yang suci tak tertandingi, dengan kekuatan yang mengerikan. Kejutan yang tak tertandingi, reaksinya cukup cepat, langsung mengerahkan kekuatan yang kuat, di depan tubuh tanpa pertahanan berat. Namun, ketika senjata Ares jatuh, pertahanan ini runtuh satu demi satu. Suci tak tertandingi, batuk darah dan mundur. 5104. Suci yang tak tertandingi batuk darah dan mundur, orang-orang di sekitar terkejut. Apa masalahnya? Luming telah diserang oleh jiwa suci. Dia bahkan dapat mengeluarkan serangan yang begitu kuat, seperti orang yang tidak melakukan apa-apa. Apakah jiwa Luming begitu kuat? Mengapa jiwamu tidak tinggal di lautan pengetahuan? Raungan suci dan tiada taraf. Orang-orang di sekitarku terkejut dan tiba-tiba tersadar. Begitulah, jiwa Luming tidak tinggal di lautan pengetahuan. Tidak heran jika Luming tidak terpengaruh oleh serangan jiwa suci dan tiada taraf tadi. Namun, sungguh aneh bahwa jiwa tidak hidup di lautan pengetahuan di bawah asalnya. Apakah Luming berbakat dan mampu mentransfer jiwa ke benih asal lebih awal? Di alam semesta yang luas, ada segala macam hal aneh. Beberapa makhluk berbakat dan mentransfer jiwa mereka ke benih asli lebih awal. Luming, mungkin begitu. Banyak orang berpikir begitu, termasuk yang ilahi. Mencacah. Suci dan tak tertandingi, dengan mata seperti dua matahari kecil. Wah, wah. Kali ini, setidaknya 7 atau 8 lampu pedang meledak dari mata suci dan menebas Luming. Serangan jiwa sangat cepat dan sulit dihindari. Luming langsung terkena. Serangan jiwa dapat langsung menembus masa lalu, terlepas dari pertahanan tubuh fisik dan tentara dewa tingkat sumber umum, tetapi juga tidak merusak tubuh fisik, terutama untuk jiwa. Kali ini, beberapa lampu pedang melesat ke benih asli Luming, dan beberapa lampu pedang, setelah menyerbu ke tubuh Luming, berubah menjadi lampu pedang kecil, memengaruhi tubuh Luming, termasuk organ dalam Luming. Holly tak tertandingi sangat berhati-hati saat ini. Dia tahu bahwa beberapa orang sangat istimewa. Mereka tidak hanya dapat menghuni jiwa di benih aslinya, tetapi juga bersembunyi di jeroan dan bahkan bagian tubuh lainnya. Kali ini, dia mempertimbangkan semua ini. Dia yakin bahwa jiwa Luming tidak punya tempat untuk bersembunyi. Kali ini, jiwa Luming diserang. Namun, jiwa Luming tersebar di antara 60 triliun sel di tubuhnya, dan setiap sel menghuni sebagian kecil. Tidak mungkin serangan suci tak tertandingi didistribusikan di setiap sel, belum lagi suci tiada taraf. Bahkan orang yang kekuatan jiwanya 10 kali dan 100 kali lebih kuat dari orang suci yang tak tertandingi tidak dapat melakukannya. Oleh karena itu, serangan ini, Luming masih belum banyak berpengaruh. Tubuh Luming sedikit gemetar, dan kemudian, seolah-olah dia tidak melakukan apa-apa, bergegas lewat dan terus menyerang orang suci yang tak tertandingi. Mustahil. Raungan suci dan tak tertandingi, aku tidak percaya bahwa serangan jiwanya tidak efektif untuk Luming. Kemudian, dia mencoba yang terbaik untuk bertahan, tetapi dia masih terhempas oleh Luming, batuk darah. Orang-orang di sekitarku bingung. Kali ini, Mingming suci yang tak tertandingi meluncurkan serangan yang lebih kuat pada jiwa, dan serangan di tempat lain di Luming masih tidak efektif. Apa yang sedang terjadi? Apakah Luming seorang pria tanpa jiwa? Mustahil, mereka jelas merasakan nafas jiwa di Luming. Apakah jiwa Luming juga kuat secara alami, bahkan lebih kuat dari yang suci tak tertandingi, jadi dia tidak takut dengan serangan jiwa suci yang tak tertandingi. Orang-orang penuh imajinasi, dan serangan Luming seperti semburan gunung dan sungai, mengalir ke arah yang suci tak tertandingi.
Ah, suci dan tak tertandingi, dia tidak mau gagal. Dia biasa memandang rendah Luming dan ingin mengambil Luming untuk kepentingannya sendiri. Sekarang dia ditekan oleh Luming. Ini benar-benar tamparan di wajah. Dia bertarung dengan seluruh kekuatannya. Cahaya pedang di matanya terus-menerus meledak, dan cahaya suci memenuhi seluruh tubuhnya, menutupi setengah dari platform pertempuran. Harus dikatakan bahwa yang tak tertandingi suci sangat kuat, serangan fisik dan serangan jiwa meledak pada saat yang sama, hampir tidak ada kelemahan. Di antara teman-temannya, sulit bagi orang lain untuk menghadapinya. Sayangnya, dia bertemu Luming. Luming adalah musuh bebuyutannya. Dia benar-benar terkendali. Serangan jiwanya tidak berguna bagi Luming. Luming langsung mengabaikan serangan jiwa dan mendorong kekuatan bertarungnya secara ekstrim. Akhirnya, Suci yang tak tertandingi tahu bahwa serangan jiwa tidak valid untuk Luming, jadi dia hanya bisa meninggalkan serangan jiwa dan mencoba yang terbaik untuk mendesak kekuatan asli untuk melawan Luming. Sayangnya, tanpa serangan jiwa, dia tidak lebih baik dari 5 tiang patah lainnya. Bagaimana dia bisa menjadi lawan Luming? Tanpa banyak bergerak, dia terluka dan diperparah. Akhirnya, dia dilempar keluar dari platform batu oleh Luming dan dikalahkan sepenuhnya. Pertempuran ini, Luming Sheng. Orang-orang di sekitar terkejut. Tanpa diduga, Luminglah yang memenangkan kemenangan terakhir. Hanya bisa dikatakan bahwa keberuntungan Luming terlalu baik, dan keberuntungan Suci yang tiada taraf terlalu buruk. Jika Luming bertemu dengan tulang abadi atavisme sebelumnya, kemenangan terakhir akan menjadi milik Suci yang tiada taraf. Beberapa menghela nafas. Secara alami, mereka dapat melihat bahwa Luming Ke telah membuat yang suci tak tertandingi. Jika Luming bertemu dengan tulang abadi atavisme sebelumnya, dia pasti bukan lawan dari tulang abadi atavisme dan akan dikalahkan. Kemudian orang suci yang tak tertandingi dapat mengalahkan tulang abadi atavisme dan memenangkan kemenangan terakhir. Sayangnya, terkadang keberuntungan adalah bagian dari kekuatan. Brengsek. Tatapan suci yang tak tertandingi pada Luming, matanya sedikit dingin, dan kemudian menelan beberapa dewa dan, duduk bersila, mulai sembuh. Dan beberapa orang sudah mulai pergi. Pertarungan untuk menginjak atap sudah berakhir. Tidak perlu menginap. Beberapa orang telah ditempa dengan menginjak atap, dan fondasinya cukup stabil. Mereka berencana untuk kembali berkonsolidasi dan mempersiapkan dampaknya. Tidak ada yang terburu-buru untuk mulai menerobos. Sebab, amukan lautan alam semesta, umumnya hanya sekali, di belakang, tidak akan menjadi lebih amukan dengan terobosan orang lain. Artinya, bahkan jika orang lain berhasil menembus malapetaka asli, lautan alam semesta tidak akan menjadi lebih ganas, dan kekuatan malapetaka asli tidak akan menjadi lebih kuat. Di masa lalu, tidak pernah ada amukan terus-menerus di lautan kosmik. Mungkin, ini adalah sinar kehidupan yang diberikan oleh lautan kosmik. Ini adalah ujian untuk menerobos akar penyebab. Jika kamu berhasil, kamu bisa mendapatkan anugerah lautan alam semesta, yang menunjukkan bahwa ini hanya ujian, dan lautan alam semesta tidak akan benar-benar memotong jalan semua orang. Jika setiap kali seseorang menerobos, lautan alam semesta akan menjadi lebih ganas, dan orang-orang di belakang tidak akan memiliki kesempatan sama sekali. Ledakan. Pada saat ini, Luming mengaktifkan energi pada platform batu dan mulai memurnikan dirinya sendiri. Langkah terakhir di atap, energinya benar-benar terlalu kaya. Luming dapat dengan jelas merasakan bahwa jiwa dan tubuhnya, dengan cepat menjadi lebih kuat, terus-menerus ditempa, kenaikan gila. Dalam energi murni, tubuh dan jiwa Luming bersinar dengan kilau misterius, bebas dari debu dan kotoran. Saat pendinginan selesai, Luming merasa penuh kekuatan begitu dia membalikkan tubuhnya. Itu terlalu kuat. Sekarang aku merasa bisa memperjuangkan keberadaan puncak dewa dengan kekuatan tubuhku. Luming berpikir. Sungguh luar biasa bahwa kamu dapat melawan puncak Tuhan hanya dengan tubuh kamu. Jiwanya, juga cemerlang, lebih kuat dari sebelumnya, entah berapa kali. 5105. Luming sekarang merasa bahwa jika dia ingin menerobos sumbernya, dia memiliki kepercayaan diri yang besar, karena di masa lalu, setiap kali dia berpikir untuk menerobos sumbernya, dia akan merasakan krisis yang kuat. Tapi sekarang, rasa krisis hilang. Setidaknya, untuk menerobos asalnya, tidak boleh ada krisis yang fatal. Tinggalkan di sini dulu, cari tempat untuk membiasakan diri, berkonsolidasi, lalu mulai menerobos. Pikir Luming, lalu menginjak platform batu. Ledakan. Ketika Luming meninggalkan platform batu itu meraung keras. Ada retakan di atasnya. Kemudian, dengan benturan, itu meledak. Bahkan platform batu segi 8 besar di bagian bawahnya juga seperti ini. Itu benar-benar retak dan berubah menjadi abu. Menginjak atap, hancur total. Banyak orang mengeluh bahwa anak tangga atap ini tidak lengkap, hanya sebagian dari anak tangga lengkap di atap, dan rusak parah. Ini hanya dapat digunakan sekali. Setelah sekali pakai, energinya akan habis, dan kemudian akan dimusnahkan. Jika kamu menginjak atap sepenuhnya, kamu tidak dapat melakukannya.
Setelah kamu kehabisan energi, paling banyak kamu bisa menyegel diri dan perlahan terus menyerap energi, menunggu hari saat kamu membukanya. Lu Ming merasa lebih baik melakukannya. Bagaimanapun, kekuatan makhluk di alam semesta Hong Huang lemah. Jika mereka benar-benar menginjakkan kaki di atap sepenuhnya, mereka tidak akan dapat melindungi diri mereka sendiri. Pada akhirnya, mereka akan lebih murah daripada orang-orang di alam semesta lain. Lebih baik menghancurkannya. Lu Ming berjalan di udara dan mendatangi Mulan dan Huangling. Mulan dan Huangling telah mengelilingi orang-orang di alam semesta Yuting untuk menghindari menjadi sasaran 8 klan di area terlarang. Sekarang, orang-orang di alam semesta Yuting telah selangkah lebih maju dari waktu. Kedelapan suku di kawasan terlarang itu tidak melakukan tindakan lebih lanjut. Lu Ming, selamat. Mulan dan Huangling pergi ke Lu Ming, keduanya senang. Lu Ming mendapat kesempatan untuk menginjak atap, dan mereka semua senang untuknya. Kakak perempuan bela diri, Huangling, ayo pergi. Lu Ming Dao. Berhenti. Ketika mereka hendak pergi, minuman dingin terdengar, dan nafas mengalir ke Lu Ming dan mengunci mereka. Kemudian, suara langit pecah terdengar, sosok itu melintas, dan sekelompok orang mengepung Lu Ming. Wajah Lu Ming tenggelam. Mereka dari dunia bawah. Pada awalnya, Lu Ming berpikir bahwa dia adalah orang dari akhirat, karena dia mengalahkan Lan Yuchen, kebanggaan akhirat yang tiada taraf. Namun, jika kamu perhatikan baik-baik, itu bukan orang-orang di alam semesta Styx, atau orang-orang di alam semesta Kerangka, tetapi alam semesta Yehuo, yang menempati urutan ke-18 di dunia bawah. Nyatanya, orang-orang di alam semesta Styx sudah pergi, sedangkan orang-orang di alam semesta Kerangka masih ada, tetapi mereka tidak mulai, melainkan berdiri di kejauhan dan menonton dengan dingin. Lusinan orang kuat di alam semesta api mengelilingi Lu Ming. Apa yang ingin kamu lakukan? Minuman Huangling Jiao. Apa yang ingin kamu lakukan? Secara alami, aku ingin mengirim Lu Ming ke jalan. Alam semesta Yehuo, kata seorang lelaki tua dengan dingin. Sepertinya aku tidak ada hubungannya denganmu. Lu Ming Dao. Haha, tidak ada ketidakadilan, tidak ada balas dendam. Dunia Yin dan dunia yang telah bertarung selama bertahun-tahun, dan tidak ada ketidakadilan atau kebencian. Bakatmu terlalu tinggi untuk menahanmu. Seorang sumber mencemooh alam semesta Yehuo. Ya, orang jenius seperti dia harus dibunuh secepat mungkin. Ada juga ahli di dunia Yin yang datang ke sini. Mereka bukanlah orang-orang dari alam semesta Yehuo, tetapi alam semesta lain di dunia Yin. Dalam sekejap mata, ada puluhan ahli, semuanya adalah orang-orang kuat di dunia Yin yang berteman baik dengan alam semesta Yehuo. Adapun yang lain di dunia bawah, mereka melihat dengan dingin atau berpaling. Menurut mereka, Lu Ming sudah mati. Lu Ming hanyalah ras manusia yang hancur di alam semesta. Tidak ada dukungan di belakangnya. Dia meninggal. Bagaimana kalau kita membantu Lu Ming? Beberapa Master Diang Jian yang tidak pergi berbicara secara rahasia. Tidakkah kamu melihat orang-orang di alam semesta Kerangka melihat ke samping? Jika kita melakukannya, itu mungkin membangkitkan mereka. Orang-orang di alam semesta cahaya suci masih ada. Mari kita lihat apakah mereka ingin melakukannya. Yang lain membuka mulut mereka dan melihat ke alam semesta cahaya suci. Ada banyak ahli dari alam semesta Seng Huang yang datang ke sini dan memiliki kekuatan yang kuat. Jika mereka melakukannya, Lu Ming dapat diselamatkan. Bagaimanapun, Lu Ming adalah manusia matahari dan termasuk dalam kubu yang sama dengan alam semesta cahaya suci. Puan muda, bagaimana melakukannya? Alam semesta cahaya suci, beberapa orang memandang yang suci tak tertandingi. Lu Ming sombong dan sombong. Bahkan jika dia besar nanti, itu mungkin tidak baik untuk dunia. Tidak perlu membantunya, ayo pergi. Suci dan tiada taraf, mulut dingin, mata dingin. Biarkan dia menyelamatkan Lu Ming. Aku bercanda, bagaimana bisa? Jika dia bisa, dia ingin membunuh Lu Ming sendiri. Dengan itu, yang suci dengan cahaya alam semesta pergi. Melihat orang-orang dari alam semesta Sengguang pergi, alam semesta lain harus mempertimbangkan kekuatan mereka sendiri bahkan jika beberapa orang ingin membantu Lu Ming. Apakah mereka saingan alam semesta api? Terlebih lagi, ada kerangka alam semesta di kejauhan. Beberapa orang menghela nafas, akhirnya tak berdaya, juga pergi satu demi satu. Lu Ming terlihat tidak berubah. Dia akhirnya mengerti bahwa di hadapan dunia bawah, semua alam semesta di dunia matahari termasuk dalam aliansi yang sama, tetapi mereka saling bertarung, dan airnya sangat dalam. Kalau tidak, ketika alam semesta dihancurkan, bagaimana mungkin tidak diselamatkan oleh alam semesta? Lu Ming tidak percaya pada perang seperti itu, dan kekuatan top lainnya di alam semesta tidak akan merasakannya. Segera setelah jalur kosmik alam semesta Hong Huang dibuka, alam semesta ini mengirim orang satu demi satu. Bisakah mereka tidak merasakannya? Lebih baik bertanya untuk diri sendiri daripada orang lain. Lu Ming memegang Wang Duanjian di tangannya. Dia tidak takut pada orang-orang ini. Jika orang-orang ini ingin mati, bunuh mereka.
Saat itu, dia bertarung sendirian di antara 8 klan di area terlarang. Meskipun dia menghabiskan energi gagang pedang Renwang yang patah, lebih dari 10 tahun kemudian, energi gagang pedang telah pulih. Luming, sepertinya tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Kamu bisa mati. Sumber lama alam semesta Yehuo berbicara dengan dingin. Aku tidak punya dendam denganmu di masa lalu dan aku tidak punya dendam denganmu baru-baru ini. Aku tidak ingin menyinggungmu. Jika kamu pergi sekarang, aku dapat berasumsi bahwa tidak ada yang terjadi. Jika kamu agresif dan ingin membunuhku, kamu harus siap membayar harganya. Kata Luming. Niat aslinya bukan untuk menyinggung orang lain. Dia memiliki cukup banyak musuh dan tidak ingin membuat lebih banyak musuh. Jika dia sendirian, dia tidak takut. Terutama, dia memiliki keluarga, istri, teman, dan orang kepercayaan di belakangnya. Dia harus mempertimbangkan keselamatan mereka. Hahaha, bayar harganya. Konyol, berapa harga membunuhmu? Beberapa orang tertawa. Kedua wanita ini baik, jangan bunuh mereka, bawa mereka dulu, kita bisa bersenang-senang malam ini. Mata seorang pria parubaya di Mulan dan Huangling berbalik, penuh dengan cahaya yang menyala-nyala. Wajah Luming benar-benar suram, dan kesempatan membunuhnya muncul. 5106. Kamu berani membunuhku. Jika kamu ingin melakukan sesuatu, berlututlah. Alam semesta api industri, seorang lelaki tua bermulut dingin, yang pertama memulai. Dia mengorbankan pagoda emas ungu, yang dipenuhi dengan api yang mengerikan, dan tumbuh dengan cepat, dan pergi ke Luming. Orang tua ini sangat kuat. Mengetahui bahwa Luming memiliki kekuatan bertarung untuk mematahkan tiang sebanyak 5 kali, dia dapat melakukan gerakan yang sangat percaya diri. Tentu saja, kekuatan bertarungnya luar biasa. Orang tua ini, pada hari-hari awal asalnya, memiliki kekuatan tempur tertinggi, dan menara Zijin juga merupakan senjata sihir tingkat atas. Luming tiba-tiba merasakan tekanan besar, Mulan dan Huangling, tubuhnya bergetar, pucat. Jika kita hanya mengandalkan kekuatan bertarung kita sendiri, Luming sebenarnya bukan lawan orang tua itu. Lagi pula, ada celah besar di dunia ini. Oleh karena itu, tanpa ragu, Luming menggunakan pedang patah Renwang. Bersenandung. Pedang patah Renwang bergetar, dan suara pedang bergema melalui kehampaan alam semesta. Kemudian, cahaya pedang membubung ke langit, begitu terang sehingga banyak orang tanpa sadar menutup mata mereka. Sua. Memegang pedang, Luming membubung ke langit dan memotongnya di menara emas ungu. Puff, seperti memotong sepotong kayu busuk, pagoda emas ungu itu langsung terbelah dua. Kemudian, pedang itu terus menebas lelaki tua itu, terlalu cepat, dan lelaki tua itu jelas terpana. Dia tidak menyangka Luming bisa membelah pagoda emas ungu dengan satu pedang. Itu adalah senjata sihir tingkat sumber teratas. Itu tidak bisa dihancurkan. Bagaimana itu bisa dihancurkan dengan mudah? Ketika dia bereaksi, sudah terlambat. Cahaya pedang ke dalam tubuh, langsung membelahnya menjadi dua, bersama dengan akar sumber dan jiwa, semuanya hancur. Apa yang sedang terjadi? Di samping, yang lain terkejut. Dia membunuh Tuan Hu. Ayo bertarung bersama dan bunuh dia. Seorang jenius dari alam semesta api mengaum. Pria ini adalah seorang jenius yang telah mematahkan tiang sebanyak 4 kali. Dia telah dianggap sebagai jenius top di dunia Yehuo. Adapun Tan Ye yang sudah 5 kali menerobos, setelah dikalahkan, dia pergi mencari tempat untuk menerobos, bukan di sini. Tiba-tiba, lusinan master asal-usul alam semesta Yehuo, bersama-sama, melakukan gerakan pembunuhan yang mengerikan, untuk menenggelamkan Luming. Masuk ke banjir dan kelaparan. Saat Luming mulai, dia mendesak Hong Huangji untuk mengirim Mulan dan Huangling ke Hong Huangji. Kau memaksaku. Luming mengaum dan matanya dingin. Dia tidak ingin menyinggung perasaan orang lain, tetapi orang lain menekannya selangkah demi selangkah. Itu hanya membunuh. Kong. Suara pedang bergema melalui kehampaan, dan cahaya pedang melintasi langit, menghancurkan serangan di sekitarnya dan memotong kerumunan alam semesta Yehuo. Cahaya darah terciprat, hanya dalam sekejap, 3 master asli terbunuh dan jatuh di tempat. Namun, cahaya pedang terus berubah dan terpotong. Kotoran, kotoran, kotoran. Terlalu kuat bagi Renwang untuk mematahkan pedangnya. Orang-orang ini sama sekali bukan lawan. Tidak peduli apa serangan, keterampilan sumber, atau senjata sihir tingkat sumber, mereka dibelah oleh satu pedang. Segera, lebih dari selusin dari mereka dibunuh oleh Luming. Yang lain, akhirnya, ketakutan. Itu prajurit abadi, tidak, setidaknya prajurit semi-abadi. Dia bahkan bisa mendesak prajurit kuasi abadi. Tidak, ayo mundur. Sisanya tersebar dan melarikan diri. Selain orang-orang di alam semesta Yehuo, ada juga puluhan master di dunia Yin. Awalnya, mereka dikelilingi oleh dunia luar, tapi sekarang mereka juga tersebar di tengah keramaian. Mereka benar-benar ketakutan setengah mati. Tanpa diduga, Luming memiliki pembunuh yang begitu besar. Untungnya, mereka tidak punya waktu untuk memulai sekarang.
Mereka jauh dari Luming, kalau tidak mereka akan mati. Tidak hanya mereka, tetapi juga orang-orang di kerangka alam semesta terkejut. Tulang abadi atavisme, mata bisa, menatap pedang patah di tangan Luming. Itu mungkin sisa prajurit abadi. Aku pernah melihat prajurit abadi yang sebenarnya sebelumnya, dan nafas mereka sangat mirip. Pembukaan tulang abadi atavisme. Yang lain menarik napas dingin, lalu menatap mata Luming, penuh api. Prajurit abadi, mereka adalah prajurit abadi. Mereka benar-benar senjata pamungkas di alam semesta. Seperti namanya, prajurit abadi adalah senjata eksklusif karakter abadi. Namun, tidak semua yang abadi memiliki tentara yang abadi. Karena Xianbing tidak bisa dibuat. Tidak peduli seberapa kuat penyuling senjata itu, mereka hanya bisa membuat prajurit semi-abadi, tetapi bukan prajurit abadi yang sebenarnya. Prajurit abadi yang sebenarnya harus dibesarkan oleh alam semesta itu sendiri. Sekarang kita tahu bahwa beberapa prajurit abadi dibiarkan dari awal alam semesta, dan beberapa dibiarkan dari kekacauan. Jumlah mereka terbatas, masing-masing memiliki kekuatan menghancurkan langit dan bumi, dan nilainya tak terukur. Namun, orang biasa sama sekali tidak dapat memotivasi prajurit abadi, kecuali mereka adalah karakter abadi, mereka benar-benar dapat memotivasi prajurit abadi. Luming hanyalah dewa, bagaimana dia bisa memotivasi tentara abadi? Prajurit abadi yang rusak ini seharusnya ditinggalkan oleh orang kuat dari ras manusia. Setelah pengorbanan orang kuat dari ras manusia, Luming hampir tidak bisa menggunakannya, tapi aku tidak pikir itu akan lama sebelum dia benar-benar bisa mengendalikannya. Analisis tulang atavisme abadi. Alam semesta kerangka, peringkat ketujuh di dunia, penuh dengan keabadian, dan tidak ada kekurangan keabadian. Sebagai monster tak tertandingi di alam semesta kerangka, dia selalu fokus pada pelatihan dan dianggap sebagai sosok abadi di masa depan. Dia pernah menghubungi tentara abadi dan mengetahui beberapa rahasia mereka. Dia tidak percaya bahwa Luming Zhen dapat mengendalikan Xianbing, yang tidak mungkin. Jangan katakan bahwa Luming hanyalah dewa, bahkan jika dia adalah penguasa tertinggi melintasi alam abadi, dia tidak dapat benar-benar mengendalikan tentara abadi. Satu-satunya orang yang dapat sepenuhnya mengendalikan prajurit abadi adalah karakter abadi. Puan muda, apakah kamu ingin merebutnya? Tanya Master Alam Semesta Kerangka. Mata mereka sangat panas. Ini adalah senjata abadi. Bahkan jika itu hanya senjata sisa, itu sangat berharga. Sejujurnya, Suci tak tertandingi juga memiliki mata yang panas, tetapi pada akhirnya, dia masih menggelengkan kepalanya. Dia tidak yakin, aku tidak tahu berapa lama Luming bisa menggunakannya. Selama Luming bisa menggunakan senjata abadi, mereka tidak bisa membantunya. Pada saat ini, Luming memegang Wang Duanjian dan menatap dingin ke pria di alam semesta kerangka. Jika orang-orang ini tidak tahu apa yang baik dan apa yang buruk, dia tidak akan bersikap lunak dan akan tetap membunuh mereka. Bagaimanapun, menyinggung seseorang juga menyinggung suatu kelompok juga menyinggung. Dengan cara ini, ada banyak harta yang tersisa di alam semesta yang luas. Tidak hanya ada satu prajurit abadi yang rusak, tetapi bahkan seorang prajurit abadi yang lengkap. Ayo pergi dulu dan berurusan dengan Luming. Akan ada banyak peluang di masa depan. Kembali ke jalan tulang abadi leluhur. Pada akhirnya, orang-orang di alam semesta kerangka pergi dari sini tanpa memulai. Setelah orang-orang di dunia bawah pergi, Luming menyingkirkan Ren Wang Duanjian dan berubah menjadi cahaya pelangi, jauh dari sini. Dia tidak pergi ke alam Dewa Changqing, tetapi ke arah lain. Karena dia takut orang-orang dari 8 suku di daerah terlarang akan menyergapnya dalam perjalanan kembali ke Changqing. Meskipun dia bertanggung jawab atas Wang Duanjian, 8 klan di area terlarang terlalu dalam. Siapa tahu ada cara khusus untuk menghadapinya. Misalnya, ada juga beberapa pembunuh besar yang mengerikan. Setelah perang dengan 8 klan di area terlarang, dia mendengar bahwa 8 klan di area terlarang ingin mengorbankan pembunuh besar untuk menghadapi Luming. Belakangan, karena invasi alam semesta luar, dia mengesampingkan mereka dan tidak punya waktu untuk diganggu. 5107. Luming terbang cepat. Dia berencana untuk memutar terlebih dahulu dan kemudian kembali ke Changqing Shenjing. Namun setelah penerbangan yang panjang, dia langsung berhenti. Ada 2 garis di matanya, yang merupakan pola Raja Iblis dan Kaisar. Dia melihat bahwa dalam kehampaan di depan, sebuah jalan bergaris muncul, yang merupakan susunan yang kuat. Garis-garis ini tersembunyi di dalam kehampaan. Jika dia tidak mengendalikan mereka, dia tidak akan menemukan mereka. Jika Kaisar Iblis Lu Yuan ingin memasuki susunan ini, dia akan memasukinya. Sua. Tubuh Luming melintas dan berencana untuk melewati susunan tingkat sumber ini. Namun, bentuk tubuh Luming baru saja bergerak, dan kehampaan di sekitarnya terbelah, dan sejumlah besar sosok muncul, membentuk pengepungan, yang mengelilingi Luming di tengah. 8 klan di area terlarang. Wajah Luming tenggelam. Tanpa diduga, susunan tingkat sumber ini diatur oleh 8 klan di area terlarang.
Terlihat banyak sesepuh dari 8 suku bangsa di kawasan terlarang yang memiliki kerangka berbeda yang masing-masing diisi dengan rune. Ini adalah kerangka asli. Area tadi diletakkan oleh orang-orang ini dengan kerangka asli. Lu Ming, hari ini adalah hari kematianmu. Di antara orang-orang Yuanguang, seorang pria parubaya di tempat asalnya menatap Lu Ming dengan dingin. Tampaknya kamu semua telah mengatur susunan di sekitar kamu. Kamu benar-benar bersusah payah untuk berurusan dengan aku. Lu Ming Dao. Lu Ming tidak percaya bahwa pihak lain dapat memprediksi. Mengetahui bahwa dia akan terbang ke arah ini hanya berarti satu hal. 8 klan di area terlarang mungkin mengatur susunan ke segala arah, menunggunya memasuki Puci. Baru saja, orang-orang di alam semesta Yehuo juga ingin membunuhku. Akibatnya, mereka sangat menderita. Kamu tidak akan jauh lebih baik. Mata Lu Ming dingin, dan dia mengorbankan pedang raja yang patah. Lu Ming, apakah kamu pikir kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan dengan tentara abadi yang rusak? Sudah kubilang, benda asing adalah benda asing. Salah satu orang paling jahat mencibir dan kemudian melambai. 8 tetua klan keluar dan mempersembahkan bendera besar masing-masing. Sebanyak 8 spanduk bangkit melawan angin, berubah menjadi raksasa, dimasukkan ke dalam kehampaan, dan tiba-tiba, kekuatan misterius dan kuat menutupi area ini. Lu Ming, yang tinggal di dalamnya, secara alami terselubung di dalamnya. Ini seperti domain yang tidak terlihat, memblokir semua sisi. Ketika Lu Ming diselimuti oleh domain ini, dia tiba-tiba merasa kehilangan kontak dengan Renwang Duanjian. Wajah Lu Ming berubah. Dia awalnya menyempurnakan Renwang Duanjian. Meskipun dia terbatas pada kultivasi, dia tidak dapat menggunakan kekuatan sebenarnya dari Renwang Duanjian yang tersirat dalam tubuh pedang, tetapi dia masih dapat mengontrol kekuatan susunan di gagangnya. Tetapi saat ini, dia dan Wang Duanjian benar-benar kehilangan kontak. Itu area terlarang. Wajah Lu Ming bergerak. Yang disebut area terlarang adalah untuk mengisolasi hubungan antara praktisi dan prajurit dewa. Dia pernah menemukan medan serupa di alam semesta, langit berbintang, dan bahkan di ribuan dunia kecil. Namun, ketika kultivasinya kemudian menjadi kuat, bidang pelarangan tentara menjadi tidak valid. Bahkan medan terlarang yang paling kuat di alam semesta tidak berpengaruh pada alam ketuhanan. Aku tidak menyangka akan menemukan bidang seperti itu di sini. Itu hanya lebih kuat dari apa yang dia temui sebelumnya. Aku tidak tahu berapa kali. Pistol Ares. Saat berikutnya, Lu Ming memanggil senjata Ares, tetapi menemukan bahwa senjata Ares masih dapat dihubungi dan digunakan. Haha, apakah kamu merasa pedang yang patah itu tidak bisa digunakan? Dengan kultivasimu, kamu hanya bisa mengendalikan pedang yang patah itu. Setelah diganggu oleh area terlarang, kamu tidak bisa menggunakannya. Para penjahat mencibir. Di bidang pelarangan tentara, hanya harta kehidupan dan jiwa yang bisa digunakan dengan enggan. Semakin kuat harta itu, semakin sulit dikendalikan. Lu Ming, tanpa pedang patah, bagaimana kamu bisa mati? Seorang master dari klan Yuanguang juga berbicara dengan dingin. Kurangnya budidaya, sangat sulit untuk menguasai senjata ampuh. Biasanya, hampir tidak mungkin. Kalaupun bisa, itu hanya pas-pasan. Tidak mungkin untuk menggunakannya secara bebas. Seperti Lu Ming. Jadi, dalam hal ini juga sangat bagus. Kecuali itu adalah harta kehidupan, sulit untuk diisolasi. Namun, bagaimana seseorang dengan level rendah dapat mengolah hidupnya dengan senjata yang sangat kuat? Tidak mungkin. Setelah beberapa kali mencoba, Lu Ming tidak dapat mengendalikan Renwang Duanjian. Dia tahu bahwa Renwang Duanjian benar-benar terisolasi. Jelas, 8 klan di area terlarang telah melakukan persiapan penuh untuk menghadapi Lu Ming. Kalau tidak, mengetahui bahwa Lu Ming bertanggung jawab atas Wang Duanjian, apakah mereka berani mengepung dan membunuhnya? Lu Ming, aku akan membunuhmu sendiri, membunuhmu. Orang tua dari suku yang keji itu meraung dan membunuh Lu Ming. Orang tua ini memiliki kekuatan bertarung yang luar biasa. Dia memiliki sumber keterampilan yang lengkap, dan bahkan akar sumbernya adalah perantara. Jelas, dia mendapat kesempatan. Akar sumber berevolusi. Pada tahap awal akar sumber, dia adalah ahli top. Orang tua itu memegang pedang yang sangat jahat dan memotong pedang cahaya yang luar biasa untuk mencapai alis Lu Ming. Kapan? Tanpa ragu, Lu Ming menggunakan skill sumbernya dan mengayunkan senjata Aresnya untuk bertabrakan dengan lawannya. Bersenandung. Dengan getaran keras dari senjata Ares, Lu Ming merasakan kekuatan yang mengerikan, dan tubuhnya tidak dapat menahan diri untuk mundur. Di hadapan master tingkat atas semacam ini di awal asal, bahkan Lu Ming, yang telah mematahkan tiang 5 kali, bukanlah lawan. Ayo bertarung bersama untuk menghindari masalah. Kelompok etnis lain juga meneriaki dan membunuh Lu Ming. Mereka yang berani bertarung semuanya adalah ahli tingkat atas, dan mereka semua adalah keberadaan tingkat penjahat. Semuanya ada 7 orang. Adapun daerah sekitarnya, terdapat lebih dari 200 tempat asli yang dikelilingi ke segala arah.
Di antara mereka, beberapa datang dengan susunan serangan gabungan, dan banyak lainnya memegang kerangka asli dan meletakkan susunan asli. Banyak backhand, hampir area ini dikepung, untuk memastikan bahwa Luming tidak ada jejak untuk melarikan diri. Mereka yakin Luming sudah mati. Jangan sebutkan pakar top dan susunan serangan gabungan. Array level sumber saja sudah cukup untuk membunuh Luming. Array tingkat sumber ini didasarkan pada keberadaan lingkungan asli, dan kekuatannya sangat luar biasa. Jangan katakan bahwa Luming hanyalah dewa, bahkan jika dia terjebak di periode asal tengah dan akhir, itu berbahaya. Menghadapi pengepungan 7 tuan, Luming benar-benar pasif dan sepenuhnya dikalahkan. Bahkan satu lebih kuat dari Luming, apalagi 7. Bahkan jika Luming mencoba yang terbaik, dia tetap tidak berguna. Segera dia terluka, dan tubuhnya hampir terpotong setengah oleh pisau. Untungnya, dia memiliki vitalitas yang luar biasa dan pulih dengan cepat. Beberapa kali dia mencoba keluar dari pengepungan, tetapi dia memblokirnya. Luming, kamu tidak punya kesempatan hari ini. Mati. Orang tua dari klan jahat ekstrim sangat dingin. Dia seperti pisau di matanya. Pedang ekstrim jahat terbelah dengan liar. Kamu jauh dari membunuhku. Luming menunjukkan warna yang ganas. Hari ini, memang sangat berbahaya. Sisi lain terlalu siap. Dari samping juga terlihat bahwa informasi orang dalam dari area terlarang ini terlalu dalam. Sekarang, hanya ada 2 cara untuk menghindari perampokan. 5108. Pada akhirnya, Luming hanya memikirkan 2 cara untuk menghindari pembunuhan dan perampokan. Yang pertama adalah memasuki Hong Huangji. Aku tidak tahu apakah Hong Huangji dibuat oleh jiwa. Bagaimanapun, itu tidak bisa dihancurkan. Luming mencobanya. Bagaimanapun, dengan kekuatan bertarungnya saat ini, dia tidak dapat membantu Hong Huangji. Itu terlalu jauh. Selama dia memasuki Hong Huangji, dia akan aman untuk saat ini. Namun, itu hanya sementara. Begitu dia memasuki Hong Huangji pasti akan jatuh ke tangan pihak lain, yang akan menjadi kura-kura di dalam toples. Karena itu, kecuali dia harus melakukannya, dia tidak akan lepas dari bahaya. Cara kedua adalah menerobos. Benar, terobos sumbernya. Awalnya, dia ingin mencari tempat untuk melakukan penyesuaian yang baik dan melakukan terobosan, yang akan membuatnya lebih percaya diri. Tapi sekarang, tidak ada cara. Tidak ada yang bisa ikut campur dalam menerobos akar penyebab di bawah akar penyebab bencana. Tanpa gangguan berarti tidak peduli kamu ingin membantu atau mengganggu, kamu tidak dapat melakukannya. Begitu kamu ikut campur, kamu akan diserang oleh lautan kosmik. Tidak ada yang bisa menahan serangan laut kosmik. Ledakan. Tanpa ragu-ragu, Luming langsung mulai menerobos. Nafas yang kuat, meledak ke langit, tepat di atas langit. Bersenandung. Getaran kosong, tekanan yang mengerikan, dari ketinggian abadi yang tidak diketahui, menyebar dan turun, semua orang tercakup di dalamnya. Ratusan ahli dari 8 klan di area terlarang menjadi gila. Bocah ini menerobos. Dia ingin menyerang sumbernya. Sialan, mundur. Banyak orang meraung bahwa 8 kelompok etnis di daerah terlarang tidak berani menunda, tetapi dengan cepat mundur dan meninggalkan Luming jauh. Selama tidak ada intervensi dalam terobosan Luming, malapetaka asli tidak akan ditujukan pada mereka. Namun, mereka tidak benar-benar pergi. Mereka baru saja mundur dan berpisah dari Luming. Mereka masih dikelilingi oleh Luming. Jangan katakan apakah dia berhasil menerobos, bahkan jika dia berhasil, dia akan mati. Orang tua yang keji itu berkata dengan dingin. Nyatanya, mereka tidak terlalu kaget dengan terobosan Luming, karena itu juga dalam perkiraan mereka. Kali ini, Luming mendapat kesempatan untuk menginjak atap. Fondasinya kokoh. Jika dia menghadapi krisis, dia akan mencoba yang terbaik untuk menerobos dan memperjuangkan kesempatan hidup untuk dirinya sendiri. Namun, bahkan jika terobosan Luming berhasil, mereka pasti akan membunuhnya. Terobosan yang sukses hanyalah awal dari asalnya. Tidak peduli seberapa kuat itu, di mana itu. Mereka dipersiapkan dengan baik. Jika kamu ingin mundur, bunuh. Luming meraung. Sayapnya di belakangnya menghasutnya. Seperti kilatan petir, dia bergegas ke satu sisi. Pistol Dewa Perang menyapu dan menarik 8 pemimpin klan di area terlarang. Sial, orang ini gila. Terobos di bawah malapetaka asli, dan berani menyerang kami, orang gila. Banyak orang meraung dan wajah mereka berubah. Luming akan mencoba yang terbaik untuk menerobos, yang sesuai dengan harapan mereka, tetapi Luming masih berani menyerang mereka dalam proses menerobos, yang sama sekali tidak terduga. Sangat berbahaya untuk menerobos di bawah bencana asal. Di zaman kuno, banyak orang sombong tidak dapat berhasil dan jatuh di tengah jalan. Tidak peduli siapa yang menerobos malapetaka asli, mereka semua berkonsentrasi padanya. Bagaimana mereka berani menyerang orang lain? Apakah tidak cukup cepat untuk mati? Namun, Luming berani melakukannya. Berlari.
Orang-orang dari 8 suku di daerah terlarang sama sekali tidak berani melawan, mereka hanya bisa melarikan diri. Karena begitu mereka melawan, mereka adalah orang-orang yang mengganggu terobosan dan akan terlibat. Menerobos bencana asal-usul itu seperti semacam pelatihan yang diberikan oleh lautan alam semesta. Meskipun berbahaya, ia memiliki manfaat yang tak ada habisnya. Oleh karena itu, orang lain sama sekali tidak boleh ikut campur. Beberapa dari 8 klan di area terlarang berteriak, tetapi beberapa dari mereka tidak menghindarinya sama sekali. Mereka dipukul oleh Luming, tubuh mereka meledak, dan jiwa mereka menghilang di bawah kekuatan kehancuran. Brengsek. Ada raungan, ini luar biasa. Marah, tahan untukku. Luming berbicara dengan dingin. Ledakan. Jauh di dalam kehampaan, terdengar raungan keras, tekanan mengerikan, dan tekanan gila. Bahkan tubuh Luming bergetar. Dia menerobos, kekuatan malapetaka asli menguat dengan gila-gilaan, untuk menghancurkan tubuhnya. Tidak hanya itu, kekuatan ini juga bekerja pada jiwa. Jiwa Luming juga sangat terpengaruh. Bahkan jika jiwanya tersebar di sel yang berbeda, itu tidak bisa dihindari. Namun, Luming tidak seperti dulu lagi. Setelah 7 kali tempering di atap, tubuh dan jiwanya telah ditingkatkan berkali-kali. Dia hanya bergetar sedikit dan menjadi stabil. Bencana asli pecah, dan dia tidak punya waktu untuk segera mengkhawatirkannya. Jangan takut. Seorang lelaki besar dari 9 laba-laba iblis Yin minum. Tapi selanjutnya, dia berteriak ngeri, karena Luming menatapnya, berubah menjadi kilat dan menyerbu ke arahnya. Kilau cemerlang senjata Ares menusuknya. Dia ingin menamparkan wajahnya sendiri. Kenapa dia harus berteriak dan memprovokasi Luming? Dia mencoba menghindar, tapi Luming sangat cepat sehingga dia tidak bisa menghindarinya sama sekali. Tombak itu langsung mengarah ke sumbernya. Aku akan bertarung denganmu. Pria itu meraung dan meledak dengan seluruh kekuatannya. 8 kaki laba-laba, seperti 8 tombak, muncul di belakangnya dan menikam Luming. Namun, dia belum menikamnya. Dalam kehampaan, ada raungan yang mengerikan, kekuatan menelan yang mengerikan, menyelimuti punggung tinggi dari 9 laba-laba Yin. Tidak. Master dari 9 laba-laba ajaib Yin sedang berjuang mati-matian, tetapi tidak ada gunanya. Akar sumbernya terbang langsung keluar dari tubuhnya, terbang ke kedalaman kehampaan, dan terbang ke tengah jalan. Dengan satu sentuhan, akar sumber meledak, dan jiwa yang tinggal di akar sumber juga hancur. Seorang master di dunia asli meninggal dalam bencana itu. Yang lain takut. Benar saja, kamu tidak dapat mengganggu terobosan orang lain di bawah sumbernya, jika tidak, kamu akan mati dalam sekejap. Melihat hal tersebut, Luming menjadi lebih berani dan terus membunuh 8 suku bangsa di daerah terlarang. Bagaimana kesempatan bagus seperti itu bisa dilewatkan? Kecepatan Luming terlalu cepat. Ini seperti kilatan petir. Selama orang dari 8 kelompok etnis di daerah terlarang tidak dapat menghindarinya, mereka akan dibunuh oleh Luming. Aduh, aku tidak mau. Sialan, sial, bajingan. Banyak orang mengaum, marah hingga memuntahkan darah. Mereka hanya bisa dikalahkan secara pasif dan tidak bisa melawan sama sekali. Ini benar-benar membuat frustrasi. Lari lebih jauh, kekuatan malapetaka asli semakin kuat, dan sampah tidak akan bisa menyerang kita lama-lama. Salah satu orang Yin Sa menelepon. Aku akan membunuhmu dulu. Luming minum dengan dingin dan pergi untuk membunuh keluarga Yin Sa ini. Worry. Klan Yin Sa ingin berteriak satu sama lain dan mencoba yang terbaik untuk melarikan diri, tetapi kecepatannya tidak secepat Luming dan dia segera tertangkap. Dia meraung dan dibunuh oleh Luming. Mata Luming dingin. Sambil melawan bencana aslinya, dia mengejar 8 kelompok etnis di daerah terlarang. Tidak lama kemudian, setidaknya lebih dari 20 tempat asli telah mati di tangan Luming. 5109. Orang-orang dari 8 negara di daerah terlarang menjadi gila. Setelah sekian lama, bisakah Luming menolak? Kejahatan macam apa ini? Penyimpangan macam apa ini? Pada saat ini, wajah Luming menjadi semakin bermartabat. Dia menemukan bahwa dia tidak dapat melakukannya dengan segera, karena kekuatan bencana aslinya semakin mengerikan, dan bahkan dia merasakan tekanan yang besar. Bunuh satu lagi. Sua. Luming bergegas ke kerumunan dan membunuh Master Klan Yuang dengan senjata Dewa Perang. Kemudian dia duduk dalam kehampaan dan mencoba yang terbaik untuk melawan bencana aslinya. Ledakan. Jauh di dalam kehampaan, terdengar suara gemuruh, seperti laut yang ganas. Kemudian, pusaran air besar muncul di kedalaman kehampaan, di mana kehampaan terus-menerus terdistorsi. Melalui kehampaan, kita bisa melihat luasnya lautan alam semesta. Di pusaran air ini, ada kekuatan menelan yang mengerikan, yang bekerja pada Luming. Kekuatan ini sangat menakutkan dan istimewa. Itu perlu merusak tubuh dan jiwa Luming, mengupas sumber Luming dan menelannya ke lautan alam semesta. Luming mencoba yang terbaik untuk menjalankan kekuatan sumbernya.
Semua sel di tubuhnya bersinar, dan seluruh orang diselimuti oleh kecemerlangan kabur, berjuang melawan bencana sumbernya. Luming dapat merasakan bahwa bencana aslinya sangat mengerikan, yang jauh lebih kuat daripada saat si Tianteng menerobos. Jika dia menerobos sebelum menginjak atap, dia mungkin tidak bisa melawan. Saat itu, tubuh dan jiwanya jauh dari kuat. Aku khawatir mereka akan dihancurkan di bawah bencana asalnya. Tapi sekarang, dia melawan. Orang-orang dari 8 kelompok etnis di daerah terlarang merasa lega. Bajingan itu akhirnya mencapai batasnya. Jangan panik, kita akan mengepung diri kita sendiri dan mengatur susunan tingkat sumber. Setelah dia menerobos, kita masih akan membunuhnya. Kata penjahat tua itu. Dia adalah pelari tercepat sekarang, tapi dia lolos dari bawah tangan Luming. Pada saat ini, dia berdiri lagi. Orang-orang dari 8 negara di daerah terlarang mulai menghiasi, dan pada saat yang sama, mereka mengirim pesan ke arah lain, memanggil ahli dari arah lain untuk mengepung dan membunuh Luming. Terobosan Luming ada dalam rencana mereka. Mereka siap, bahkan jika terobosan Luming mencapai tahap awal, mereka masih bisa menyelesaikan Luming. Arai tingkat sumber diatur oleh banyak ahli di lingkungan aslinya. Kekuatan susunan tidak sebanding dengan kekuatan puncak dewa. Ini sangat berbeda. Hanya mereka yang cukup kuat untuk berdiri di atas sumber yang tidak takut dengan susunan tingkat sumber. Sumber umum tidak berani menyerang arai level sumber sama sekali. Luming tidak memiliki gangguan dan bertekad untuk membuat terobosan. Bagaimanapun, tidak ada yang bisa mengganggu terobosan di bawah malapetaka asli. Dia tidak harus memisahkan pikirannya dan fokus pada orang lain. Seluruh tenaga dan semangatnya dipusatkan untuk melawan malapetaka aslinya. Di langit, pusaran air, seperti mata, menatap Luming. Pada saat yang sama, ada kekuatan menelan yang mengerikan, yang ingin menghancurkan Luming. Tubuh Luming bersinar dan mencoba melawan. Dengan berlalunya waktu, kekuatan malapetaka asli menjadi semakin kuat. Namun, Luming dapat merasakan bahwa kekuatan malapetaka asli belum ditingkatkan secara tak terbatas, yang mirip dengan saat Tiancong menerobos. Luming menolak dengan tiba-tiba. Apalagi benih asli di tubuhnya mulai berakar, dan akarnya mulai menyebar ke seluruh bagian tubuhnya. Segera setelah itu, benih asli mulai tumbuh dan akarnya muncul. Saat ini, napas Luming lebih keras dan gila. Terobosan. Dia secara resmi memecahkan kemacetan dan memasuki asal. Akar menyebar dengan cepat dan mengakar di seluruh bagian tubuh. Akarnya juga tumbuh dengan cepat, yang mengandung sumber tabu yang kuat. Luming melihat ke dalam dan menemukan bahwa akarnya terbuat dari logam, mengeluarkan kilau logam khusus, memberi orang perasaan yang tidak bisa dihancurkan. Ini jelas lebih dari kelas rendah. Luming berpikir bahwa sumbernya tidak hanya tingkat rendah, tetapi juga di luar sumber tingkat rendah. Akar sumber perantara. Pada saat berikutnya, hati Luming penuh, dan dia tahu dengan jelas bahwa level akar sumbernya menengah. Hanya perantara, sayang sekali. Luming menghela nafas. Dia berharap setelah dia menerobos, dia akan mencapai level teratas. Lagi pula, asal tabunya tidak sepele. Tanpa diduga, setelah terobosan, dia masih berada di level menengah. Tampaknya sangat sulit untuk meningkatkan level Yuangen. Namun, dia masih punya peluang. Selama dia membuat terobosan yang sukses dan selamat dari bencana aslinya, lautan alam semesta akan mendapat hadiah, dan akar sumbernya harus dapat ditingkatkan. Sekarang dia merasa bahwa akar sumbernya harus mencapai batas akar sumber perantara, dan dia selangkah lagi untuk memasuki tingkat lanjutan. Ledakan. Tepat pada saat ini, terdengar raungan yang lebih menakutkan dari kedalaman kehampaan. Laut alam semesta sangat ganas, seperti laut yang ganas. Di pusaran air, ada kekuatan menelan yang lebih menakutkan. Malapetaka sesungguhnya baru saja dimulai. Setelah menembus sumbernya, sumber bencana akan menjadi yang terkuat. Awalnya, si Tianteng terpukul keras setelah menerobos. Dia hampir tidak membawanya dan jatuh di tempat. Dan hari itu Chong, setelah menerobos sumbernya, tidak melawan bencana sumbernya, dan mati. Kekuatan menelan yang mengerikan mempengaruhi Luming. Bahkan Luming merasakan sakitnya pemotongan. Kekuatan menelan seakan mengelupas daging dan darahnya, tidak hanya daging dan darahnya, tapi juga jiwanya. Tentu saja, akar sumber yang baru saja dia padatkan berada di bawah tekanan terbesar. Kekuatan fagositosis ini terutama ditujukan pada akar sumber. Blokir. Luming meraung dan tubuhnya bersinar. Setiap selnya, seperti bintang, dipenuhi cahaya yang menyilaukan. Samar-samar kamu dapat melihat bahwa di setiap selnya, ada sosok yang duduk, melawan kekuatan fagositosis. Di kejauhan, orang-orang dari 8 suku di kawasan terlarang itu kaget. Bocah ini, keterampilan apa yang kamu latih? Sangat jahat, ada sosok di setiap sel. Apakah ini semacam perpisahan? Orang-orang dari 8 kelompok etnis di daerah terlarang menebak bahwa keterampilan semacam ini tidak pernah terdengar. Tubuh Luming bersinar seperti pertahanan yang kuat. Ini menolak kekuatan fagositosis dan membuat kekuatan fagositosis pada akar lebih kecil.
Pada saat yang sama, operasi gila dari kekuatan tabu asli, di sekujur tubuhnya, muncul lapisan cahaya. Ini adalah penggunaan alternatif dari teknik sumber. Lapisan cahaya ini adalah perwujudan terkonsentrasi dari berbagai teknik pertahanan. Pertahanannya luar biasa. Di bawah bencana besar asalnya, semua jenis benda asing dan senjata ajaib tidak dapat digunakan. Mereka hanya bisa mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Lautan alam semesta mengamuk, ombaknya kasar, dan kekuatan teror terus-menerus pecah, mencoba memusnahkan Luming sepenuhnya. Namun, Luming akhirnya melawan. Tentu saja, itu juga membayar sejumlah harga. Ada retakan di tubuhnya, seperti porselen, seolah ingin dipatahkan. Bahkan di bagian root, ada beberapa retakan. Luming diam-diam terkejut. Kekuatan malapetaka aslinya sangat mengerikan. Ini jauh lebih kuat daripada saat si Tianteng menerobos. Pantas saja Tiancong tidak menurunkannya. 5110. Luming merasa bahwa jika dia tidak marah 7 kali, dia mungkin tidak akan bisa melawan. Bahkan jika akar sumber melawan, tubuh dan jiwa tidak akan mampu menanggungnya, dan akan dilucuti oleh kekuatan fagositik yang kuat dari lautan kosmik. Tapi sekarang, bagaimanapun juga, kami telah melawan. Setelah hujan, kita akan melihat pelangi. Energi dalam kehampaan alam semesta mengalir deras ke Luming, dan mengalir ke tubuh Luming dari pori-porinya. Blokade langit dan bumi, cegah dia menyerap energi antara langit dan bumi. Orang-orang dari 8 kelompok etnis di daerah terlarang mulai memblokir langit dan bumi. Tiba-tiba, energi kehampaan di alam semesta terhalang dan tidak terus menyatu menuju Luming. Saat ini bukan waktunya untuk memulai, karena malapetaka asli belum sepenuhnya berlalu, dan pusaran air di langit belum sepenuhnya hilang. Mereka takut akan dirampok jika mereka mulai. Mata Luming dingin. Dengan lambaian tangannya, sejumlah besar batu abadi muncul dan pecah berkeping-keping. Mereka berubah menjadi energi bergulir dan diserap oleh Luming. Asal-usul pembunuhan Luming lebih dari 100. Tas penyimpanan dan cincin penyimpanan orang-orang ini semuanya ada di tangan Luming. Ada terlalu banyak kristal dan batu abadi di tubuh Luming. Bahkan jika 8 kelompok etnis di kawasan terlarang memblokir kekosongan, dia tetap tidak kekurangan energi. Energi dalam jumlah besar terus mengalir ke dalam tubuh Luming dan menembus setiap sel Luming. Seluruh sel tubuhnya seperti matahari kecil yang tak terhitung jumlahnya, bersinar dan semakin kuat. Awalnya jiwa dan raganya sudah mencapai batas, tapi sekarang masih menguat. Tentu saja, kekuatan asal-usul tabu adalah yang paling ditingkatkan. Sebagian besar energi diubah menjadi kekuatan asal tabu. Kekuatan asal-usul tabu Luming ada dalam promosi gila-gilaan. Pada saat ini, pusaran di langit semakin mengecil. Akhirnya, sepotong energi terbang keluar dari pusaran dan memasuki tubuh Luming. Karunia laut alam semesta. Setiap makhluk hidup yang menerobos sumber bencana bisa mendapatkan anugerah laut semesta, yang merupakan ciptaan paling berharga. Orang-orang dari 8 kelompok etnis di daerah terlarang itu bermata merah dan iri. Energi ini, terlalu murni, atau tingkatnya terlalu tinggi, begitu mengalir ke tubuh Luming, ia menyebar ke seluruh tubuh Luming. Dingin. Saat ini, Luming merasa sangat nyaman. Seluruh tubuhnya, termasuk jiwanya, bermandikan energi ini. Tubuh dan jiwanya naik dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dan kekuatan asal tabu meningkat dengan kecepatan luar biasa, terus menjadi kuat. Klik. Dia sepertinya mendengar suara klik dari akar sumber. Ada celah pada root sumber. Retakan ini tidak ditinggalkan oleh terobosan sebelumnya. Celah yang ditinggalkan oleh terobosan sebelumnya telah sepenuhnya pulih setelah terobosannya. Retakan ini muncul begitu saja, dan setelah retakan pertama muncul, lebih banyak retakan mengikuti, kebanyakan, banyak puing yang berjatuhan. Ya, itu puing-puing. Ini seperti ganti kulit. Lapisan luar jatuh, memperlihatkan akar yang lebih metalik. Suasana yang lebih misterius, lebih menakjubkan, menyebar. Akar sumber lanjutan. Mata Luming sangat cerah. Dia mengerti bahwa akar sumbernya akhirnya disublimasikan dan dipromosikan menjadi akar sumber lanjutan. Akar sumber berubah, yang menunjukkan bahwa kekuatan tabu asli juga berubah, menjadi lebih kuat dan murni. Sekarang, Luming dapat yakin bahwa setelah terobosan si Tianteng, level Yuangen pasti tidak maju, tetapi menengah. Asal-usul tabunya sangat kuat. Setelah menerobosnya, dia mendapat anugerah lautan alam semesta, yang baru saja akan dipromosikan ke level yang lebih tinggi. Ya, Luming dapat merasakan bahwa asalnya hanyalah sebuah terobosan ke tingkat lanjutan. Masih jauh dari puncak. Terlihat bahwa jika Yuangen ingin meningkat, itu sama sulitnya dengan surga. Si Tianteng seharusnya tidak bisa mencapainya. Promosi root sumber hanyalah salah satu kreasi. Tubuh dan jiwa fisik juga beberapa kali lebih tinggi dari sebelumnya, mencapai ketinggian yang luar biasa. Tampaknya kita telah mencapai batas tertentu. Karena Luming merasa tubuh dan jiwanya sepertinya telah menemui hambatan. Pada saat yang sama, Luming merasa pikirannya sangat jernih dan dia memikirkan masalah lebih cepat dari sebelumnya. Aku lebih pintar.
Lu Ming tersenyum. Karunia laut alam semesta ada di mana-mana. Itu tidak hanya meningkatkan tubuh dan jiwa fisik, tetapi juga meningkatkan kultivasi. Yang utama adalah meningkatkan potensi dan memperluas jalan masa depan. Kultivasi masih terus meningkat. Mata Lu Ming berkilat. Dia menemukan bahwa prestasinya telah melonjak sejak barusan, dan saat ini, dia telah dipromosikan ke puncak tahap awal asal mula. Namun, bukan berarti berhenti. Itu masih membaik. Ini akan menembus ke tengah asal. Itu luar biasa. Sangat sulit untuk meningkatkan asal. Dari tahap awal hingga tahap menengah, itu hanya level kecil. Asal umum memakan waktu lama, dan membutuhkan banyak sumber daya dan harta. Seperti si anjing, obat tingkat sumber, Del. Berapa lama Lu Ming mencapai puncak di awal mula? Hanya dalam beberapa menit, dia telah melewati akumulasi tahun-tahun panjang orang lain. Apalagi dia belum mencapai akhir dan masih bisa berkembang. Bagus. Lu Ming sangat senang. 8 klan di area terlarang, tidakkah mereka ingin mengepung dan membunuhnya? Kali ini aku akan memberikan kejutan. Namun, kami tidak dapat membuat terobosan untuk saat ini. Kita harus stabil. Menerobos sekarang dapat menakuti orang-orang dari 8 kelompok etnis di daerah terlarang. Apa yang harus mereka lakukan ketika mereka melarikan diri? Tahan. Pikiran Lu Ming bergerak dan menekan energi yang tersisa di tubuhnya. Dia tidak terus mengubahnya menjadi kekuatan sumber. Prestasinya ditekan di puncak tahap awal sumber. Tentu saja, dia bisa sampai ke tengah sumber kapan saja. Karena energi ini adalah anugerah dari lautan alam semesta. Itu terlalu murni untuk disempurnakan. Dalam sekejap, itu bisa diubah menjadi sumber tabu. Segera, napas Lu Ming menjadi tenang. Dia benar-benar mencapai puncak periode aslinya. Di sekitar, orang-orang dari 8 kelompok etnis di daerah terlarang merasakan nafas Lu Ming, dan mereka hanya bisa menatapnya, kaget. Itu terlalu cepat. Sudah berapa tahun mereka berlatih, di tahun-tahun bintang, tetapi kultivasi mereka masih di awal asal, dan banyak orang belum mencapai puncak asal. Tapi Lu Ming, ini hanya beberapa menit. Sangat menjengkelkan untuk membandingkan orang. Bahkan jika dia mencapai tahap awal asal, dia tidak akan mati. Orang tua yang keji itu minum dingin. Betul, bagaimana dengan awal mulanya? Bunuh seperti biasa, aktifkan larik level sumber. Seorang ahli 9 laba-laba ajaib Yin banyak minum. Bersenandung. Di sekitar, kerangka asli bersinar, dan setidaknya puluhan ahli mendesak kerangka asli. Dalam kehampaan, rune terisi, dan arai yang mengerikan muncul. Arai tingkat sumber. Membunuh. Pusinan orang yang mengatur susunan minum, mendesak susunan tingkat sumber, mengumpulkan cahaya pedang yang mengerikan, dan memotong Lu Ming. Sekarang, pusaran air telah benar-benar menghilang, dan Lu Ming telah melewati bencana aslinya, dan dapat dimulai. 5111. Kalau begitu, selamat bersenang-senang. Mata Lu Ming berbinar, jantungnya bergerak, dan armor sumber teratas muncul, menutupi seluruh tubuhnya. Pada saat yang sama, senjata Ares juga muncul di tangannya. Sumber cahaya, sumber kekuatan tabu, tergila-gila pada baju besi dan senjata Ares. Ledakan. Dua senjata ajaib, keduanya mengeluarkan nafas yang kuat, kekuatannya benar-benar meledak. Di puncak Tuhan, Lu Ming tidak dapat memberikan permainan penuh pada kekuatan senjata sihir tingkat sumber. Pada saat ini, seberapa kuat kekuatan tabu asli Lu Ming? Meskipun kultivasinya hanya pada awal sumber, akar sumbernya adalah akar sumber yang lebih tinggi. Sejalan dengan itu, kekuatan sumbernya juga merupakan kekuatan sumber yang lebih tinggi. Kekuatan sumber tingkat tinggi jauh lebih kuat daripada sumber tingkat rendah. Dapat dikatakan bahwa perbandingan sederhana kekuatan sumber saat ini, sumber tengah daripada dia, kecuali sumber keberadaan akhir. Pada awal sumber, kekuatan sumber sebanding dengan sumber tahap selanjutnya, yang benar-benar bertentangan dengan surga. Ini adalah kekuatan root sumber lanjutan. Dengan kekuatan asli Lu Ming, dia dapat memberikan permainan penuh untuk semua kekuatan senjata sihir tingkat atas. Bersenandung. Senjata Ares bergetar, seolah-olah bersorak, memancarkan cahaya terang, tombak yang mengerikan meledak, kehampaan terus-menerus meledak, dan sisi lain memotong cahaya pedang, bertabrakan. Raungan yang mengejutkan, tenda senjata dan cahaya pedang, pada saat yang sama menghilang. Bunuh, bunuh, bunuh. 8 klan di area terlarang minum dan mencoba yang terbaik untuk mengaktifkan susunan level sumber. Rune penuh dengan udara. Dalam kehampaan, cahaya pedang mengembun dan membunuh Lu Ming. Setiap cahaya pedang seperti teror. Arai tingkat sumber, yang didasarkan pada kerangka asli, terlalu kuat untuk Lu Ming sebelum menerobos. Dia akan mati dalam beberapa gerakan. Tidak peduli seberapa kuat vitalitasnya, itu tidak akan berguna dan akan hancur. Jadi dia tidak ragu untuk menerobos sebelumnya, jika tidak, begitu dia jatuh ke dalam area level sumber, itu akan berbahaya. Tapi sekarang, Lu Ming tidak takut. Menerobos sumbernya, kekuatan bertarungnya telah meningkat pesat. Dia lebih kuat dari sebelumnya.
Aku tidak tahu berapa banyak. Dengan raungan panjang, sumber operasi, tubuh Luming, inflasi cepat, menjadi 3 sang tinggi. Bersenandung. Wah, wah. Tombak Dewa Perang menusuk tanpa henti, setiap tenda tombak, sangat terang, telah memblokir cahaya pedang di sekitarnya. Orang-orang dari 8 suku di daerah terlarang itu sangat jelek dan ketakutan. Kekuatan bertarung Luming sangat mengerikan sehingga dia bisa melawan array level sumber. Di antara orang-orang di tempat kejadian, tidak ada ahli. Mereka mengontrol tentara sihir tingkat atas, dan memahami teknik sumber. Akar sumber juga berada di tingkat menengah. Orang seperti ini, di awal Origin, dikenal sebagai top, dan ada lebih dari 1 sin. Tetapi mereka menemukan bahwa kekuatan tempur mereka jauh di belakang Luming, dan ada celah yang sangat besar. Bakar tulang asli dan bunuh dia dengan segala cara. Beberapa orang berteriak. Orang kuat asli dari barisan 36 bersorak dan mendesak barisan dengan seluruh kekuatannya. Tulang asli itu memancarkan sinar yang indah, seperti lapisan api. Ini membakar tulang aslinya. Pembakaran tulang asli dapat meledakkan energi tulang asli dalam waktu singkat, dan meningkatkan kekuatan susunan tingkat sumber hingga ekstrim. Dalam kehampaan, ada rune yang tak ada habisnya. Kemudian, rune ini membentuk sosok. Sosok ini, memegang pedang, memancarkan nafas penindasan, seperti orang yang berdiri terpisah di kehampaan, menghadap ke dunia. Sua. Sosok ini, terbang di udara dengan pedang, memotong Luming. Kekosongan runtuh, hancur dan berguling dengan kekuatan kehancuran. Wajah Luming bermartabat dan merasakan tekanan besar. Array level sumber, didorong oleh yang kuat di level sumber, benar-benar menakutkan. Ini disebut situasi putus asa tingkat sumber. Secara umum, kecuali itu adalah puncak dari larik tingkat sumber tingkat sumber akan masuk ke larik tingkat sumber dengan sedikit banyak keberuntungan. Luming mengaum, kekuatan sumber tabu berjalan dengan liar, baju besi dan dewa senjata perang memancarkan sinar terang, pada saat yang sama, teknik sumber juga dijalankan secara ekstrim olehnya. Dia memegang pistol di kedua tangan dan membaginya. Tombak besar seperti Optimus Prime membombardir cahaya pedang. Ledakan. Langit mengaum dan meledak, kehampaan meledak, sebagian menjadi kekacauan, dan semua materi musnah. Kemudian, tubuh Luming bergetar hebat, mundur, wajahnya memerah, dan jejak darah muncul di sudut mulutnya. Dia terluka, teruslah menyerang, dia tidak akan bertahan lama. Orang tua dari suku yang keji itu meraung dan sangat gembira. Membunuh. 36 sumber array terus mendesak array, mengontrol sosok padat array, dan membunuh Luming. Tepatnya, sosok array ini bisa disebut jiwa dari array. Luming melakukan segala upaya untuk melawan jiwa dari array. Kedua belah pihak saling membombardir selama beberapa gerakan berturut-turut. Meskipun Luming terluka, itu tidak berat. Dia melawan mereka semua. Ini mengejutkan orang-orang dari 8 kelompok etnis di daerah terlarang. Mereka semua membakar tulang aslinya. Luming bisa menolaknya. Jika dia mencari sumber lain, dia pasti sudah lama mati. Ini juga merupakan awal dari asal-usul. Itu sama dengan menguasai keterampilan asal dan memotivasi prajurit sihir tingkat atas. Tapi mengapa Luming begitu kuat? Tampaknya senjata sihir tingkat atas di tangan Luming dapat memainkan kekuatan yang lebih kuat. Selain itu, teknik sumber Luming lebih kuat dari imajinasinya, jauh lebih kuat dari teknik sumber lainnya. Hal yang paling menakutkan adalah kekuatan asli Luming. Itu setebal alam semesta, dan itu tak terkalahkan. Setiap sinar tampaknya mampu menembus kehampaan alam semesta. Itu adalah kekuatan dari asal yang maju, benar-benar maju. Seseorang berteriak. Mereka kaget dan iri. Ya, mereka dapat memastikan bahwa kekuatan asli Luming sudah maju. Senior, Luming baru saja menembus sumbernya. Kekuatan sumber sebenarnya telah mencapai tingkat mahir. Ini luar biasa, ada beberapa di zaman kuno. Melihat luasnya lautan alam semesta, kita dapat melihat bahwa pada permulaan asal-usul, kekuatan asal telah mencapai tingkat yang tinggi, yang jumlahnya sangat sedikit. Sulit untuk mengetahui berapa banyak alam semesta yang telah kita telusuri melalui puluhan ribu alam semesta. Masing-masing karakter ini adalah keajaiban, dan masing-masing adalah legenda. Orang-orang lebih marah daripada yang lain. Jika kamu memikirkannya dan mencoba segala cara, sulit untuk membiarkan gaya asli berkembang dan berubah. Beberapa orang mati, mendapat kesempatan untuk melawan langit, biarkan sumber kekuatan menjadi perantara. Adapun Luming, begitu dia membuat terobosan, kekuatan asalnya maju. Bagaimana ini bisa dibandingkan? Kamu harus tahu bahwa kekuatan sumber, yaitu tingkat akar sumber, memiliki hubungan yang baik dengan batas atas pencapaian di masa depan. Pada saat ini, tulang asli yang digunakan untuk menyusun susunan telah habis karena pembakaran yang hebat. Mereka mengubah kelompok lain dan terus membakar untuk mengumpulkan semangat barisan dan menyerang Luming. Ini gadamu, tapi ini hanya untukku mengasah keterampilan sumberku. Luming meraung, semangat juangnya melambung ke langit, tombaknya cerah, dan dia berada di kehampaan alam semesta.
Seluruh tubuhnya diselimuti pancaran sinar terang, yang merupakan perwujudan dari sumber seni yang ekstrim. Perang seperti itu sangat bermanfaat bagi Luming. Seperti yang dia katakan, itu bisa meredam keterampilan aslinya. 5112. Seni asli Luming hanyalah sebuah permulaan, jauh dari mencapai puncaknya, dan masih ada banyak ruang untuk perbaikan. Perang semacam ini sangat bermanfaat bagi Luming. Dia dapat mengerahkan keterampilan sumbernya secara ekstrim, memahami dan menyempurnakan keterampilan sumbernya dalam perang. Samar-samar, dia tampaknya menjadi sedikit lebih pendek dan tubuhnya sedikit menyusut. Ya, itu bukan ilusi. Ketika dia menggunakan teknik sumber, tubuhnya akan berubah menjadi 3 zang tinggi dan menonjol dalam lingkaran besar. Sekarang, tampaknya tubuh telah menyusut sedikit. Meski jangkauannya sangat kecil, Luming tetap merasakannya. Luming sangat senang, itulah alasan kemajuan Yuansu. Mengapa dia menjadi setinggi 3 zang ketika dia menggunakan skill sumbernya? Bukan karena Yuansu adalah startup, tidak sempurna. Begitu Luming menggunakannya, kendalinya tidak sempurna, dan kekuatan sumbernya tersebar. Dengan pendalaman pemahamannya tentang Yuansu, kendalinya menjadi semakin stabil. Saat dia menggunakan Yuansu, tubuhnya akan menjadi semakin kecil. Ketika dia benar-benar sukses, tubuhnya tidak akan berbeda dari keadaan normalnya. Luming masih jauh dari dunia ini. Tapi dalam perang barusan, dia membaik. Luming bahkan lebih bersemangat. Dia melihat ke langit dan berteriak. Terlepas dari cederanya, dia mencoba yang terbaik untuk bertarung. Hal ini membuat masyarakat dari 8 suku di kawasan terlarang itu ketakutan. Terlalu jahat untuk menggunakan area level sumber untuk melatih keterampilan sumber. Atur larik serangan gabungan dan serang dan bunuh orang ini bersama dengan larik level sumber. Beberapa orang meminumnya. Tidak ada yang perlu diragukan. 8 klan di area terlarang, mulai dibentuk. Saat ini, ada lebih dari 500 ahli dari arah lain. Sua-sua. Bentuk tubuh berkedip, susunan serangan satu persatu, tata letak keluar. Kali ini, untuk membunuh Luming, 8 klan di area terlarang menghabiskan banyak uang dan meluncurkan berbagai susunan serangan teroris. Ini bukan susunan serangan 3-5 gabungan biasa. Yang terburuk adalah 7 larik serangan gabungan, bahkan 9 larik serangan gabungan. Susunan serangan gabungan di alam asli bukanlah susunan serangan gabungan di alam dewa. Ini memiliki celah daya yang sangat besar, dan pembawa array juga lebih sulit untuk disempurnakan. Secara umum, susunan serangan 3 orang sangat jarang. Adapun susunan serangan gabungan dari 7 dan 9 orang, bahkan di area terlarang, tidak banyak ruginya. Kali ini, 8 klan di area terlarang mengirimkan 5 larik serangan gabungan 9 orang, 5 larik serangan gabungan 7 orang, dan total 10 larik serangan gabungan untuk membunuh Luming. 10 susunan serangan gabungan, atau menjadi pedang, atau menjadi laba-laba ajaib, atau menjadi hantu yang ganas, memancarkan kekuatan teror, bunuh Luming, dengan larik tingkat sumber, untuk membunuh Luming. Akhirnya keluar, bagus, mari menerobos. Saat ini, Luming tidak terus menekan kultivasinya. Energi sisa dari lautan alam semesta berubah menjadi sumber tabu. Prestasi Luming tidak bisa lagi ditekan. Dia langsung menerobos penghalang periode tengah asal dan memasuki periode tengah asal. Prestasi Luming melonjak, dan kekuatan asal tabu dipromosikan dengan gila-gilaan. Orang-orang dari 8 kelompok etnis di daerah terlarang hampir menggigit lidah mereka sendiri, dan mata mereka hampir melotot. Apa yang mereka lihat? Di tengah asal, Luming menerobos lagi. Bukankah Luming baru saja menerobos asalnya? Bagaimana dia bisa menerobos lagi? Itu luar biasa, ini tak terbayangkan. Tidak baik. Banyak orang merasa kedinginan. Sekarang, meski kita berada di tahap akhir dari bencana awal, kita masih dalam proses bencana awal. Hanya keberadaan awal dari malapetaka asli yang dapat bebas dari pengaruhnya. Mereka yang berada di atas tahap tengah asal masih akan sangat terpengaruh. Begitu mereka lahir, mereka akan ditekan oleh malapetaka besar dari asal mula dan akarnya akan ditelan. Namun, tidak ada masalah bagi makhluk yang menerobos akar penyebab bencana. Karena makhluk seperti itu telah dikenali oleh lautan alam semesta, belum lagi periode pertengahan asalnya. Bahkan jika mereka dipromosikan ke periode selanjutnya dari asal mula, puncak asal mula, atau bahkan ke tingkat yang lebih tinggi, mereka tidak akan ditekan oleh malapetaka asal mula. Ini juga alasan mengapa Luming berani menerobos ke tengah asal. Membunuh. Luming meraung seolah dia memiliki banyak kekuatan. Tombak Ares, seperti Optimus Prime, menembus langit, dan kemudian meledak ke arah susunan serangan gabungan 9 orang. Susunan serangan gabungan 9 orang ini, memadatkan pedang, dipenuhi dengan cahaya abu-abu, dan memancarkan napas jahat. Ini adalah susunan serangan bersama dari orang-orang yang sangat jahat. Kapan? Pedang dan senjata bertabrakan, kekosongan terbelah, dan ribuan energi menyapu seluruh dunia. Saat berikutnya, susunan serangan bersama dari klan jahat ekstrim langsung terbelah. 9 orang di dalam barisan berteriak dan meludahkan darah.
Tubuh mereka penuh retakan, seperti porselen. Mereka mundur dengan gila-gilaan, berusaha menjauh dari Luming, tetapi setelah beberapa saat mundur, tubuh mereka meledak, dan bahkan jiwa mereka tidak tersisa, semuanya jatuh. Yang tersisa hanyalah pedang abu-abu yang tergantung di udara. Pembawa susunan serangan gabungan di asalnya. Luming tidak sopan. Dengan lambaian tangannya, dia menempatkan 9 pembawa susunan serangan gabungan ke dalam cincin penyimpanan. Orang-orang dari 8 kelompok etnis di kawasan terlarang bingung. Kekuatan bertarung semacam ini benar-benar mengerikan. Hanya satu gerakan, akan meledakkan susunan serangan gabungan 9 orang. Itu berlebihan. Bersenandung. Luming meledakkan susunan serangan gabungan 9 orang. Setelah menyingkirkan pembawa arai, senjata Ares menyapu dan bertabrakan dengan arai serangan gabungan lainnya. Raungan terus-menerus keluar, 9 susunan serangan gabungan lainnya semuanya dikalahkan oleh Luming. Meskipun Luming sendiri mundur, dia segera menstabilkan dirinya. Dengan satu sayap di belakangnya, dia bergegas ke salah satu susunan serangan gabungan, dan kemudian jatuh lagi. Hentikan. Orang yang mengatur susunan serangan gabungan ini ketakutan dan meraung dengan liar. Dia mencoba yang terbaik untuk memblokir serangan Luming. Tapi itu sia-sia. Di bawah tekanan senjata Ares, susunan serangan gabungan bergetar dengan liar, lalu meledak, dan orang-orang di dalamnya tenggelam oleh kekuatan kehancuran dan jatuh di tempat. Pembawa rangkaian serangan 9 orang lainnya jatuh ke tangan Luming. Kemudian, serangan Luming berbalik lagi, menyerang rangkaian serangan gabungan lainnya. Namun, saat ini, jiwa dari susunan level sumber terbunuh, menghalangi serangan Luming. Mundur, mundur. Orang-orang yang mengatur susunan serangan gabungan lainnya ketakutan. Mereka dengan cepat mundur dan ingin meninggalkan area level sumber. Ada celah besar antara kekuatan tempur mereka dan Luming, bahkan jika mereka memiliki susunan serangan bersama, mereka akan dihancurkan sepenuhnya oleh Luming jika mereka terus seperti ini. Baru saja, jika bukan karena bantuan semangat area serangan gabungan lainnya akan dihancurkan. Tampaknya merusak area level sumber kamu. Luming gila dan bertarung dengan semangat area. Kali ini, dia mulai menekan semangat susunan. Sebelum menerobos periode tengah asal, Luming ditekan oleh semangat susunan dan tertinggal. Namun, begitu dia membuat terobosan, dia berbalik untuk menekan semangat barisan. Hanya dapat dikatakan bahwa ada celah besar antara sumber dan setiap terobosan. Hanya ada 4 alam kecil, yaitu tahap awal, tahap tengah, tahap akhir, dan tahap puncak. Oleh karena itu, setiap terobosan di ranah kecil, kekuatan sumbernya akan melonjak sangat dahsyat. Orang biasa masih seperti ini, apalagi Luming. 5113. Ledakan. Untuk sesaat, Luming dan semangat barisan terus bertarung selama lebih dari 10 gerakan. Semangat susunan terus bergetar, dan cahaya menjadi redup. Klik. Klik. Tulang aslinya mengeluarkan suara aneh, tapi ada retakan di atasnya. Dan 36 orang yang mengatur pertempuran itu gemetar, dan sudut mulut mereka berlumuran darah. Arai tingkat sumber akan dihancurkan. Lanjutkan mengatur larik, susun larik tingkat sumber, dan bunuh dia. Penjahat tua itu berteriak. Ada 8 klan di area terlarang. Asalnya lebih dari 500. Tidak boleh hanya ada satu larik tingkat sumber. Segera, ada banyak master asli yang mahir dalam arai. Mereka mengeluarkan tulang asli mereka dan mulai mengatur susunannya. Master arai di alam asli dapat mengatur arai tingkat sumber tanpa kerangka asli, dan dapat langsung mengatur arai rune. Namun, butuh waktu untuk menyiapkan larik secara langsung di rune, dan larik tersebut tidak cukup kuat. Dengan kerangka asli sebagai basis larik, kecepatan susunan larik akan sangat cepat, dan daya dapat mengikutinya. Ham. Kekosongan bergetar dan langit penuh dengan rune. Segera, 2 formasi serangan dan pembunuhan lagi dibentuk. Mereka juga membakar tulang asli, langsung melepaskan energi dari tulang asli, memadatkan susunan dan membunuh Luming. Kombinasi dari ketiga larik tersebut memadatkan semangat dari ketiga larik tersebut. Kekuatan mereka melonjak, sulit untuk memisahkan mereka dari Luming untuk sementara waktu. Korbankan senjata pembunuh besar dan bunuh dia. Ada raungan besar di sisi 9 laba-laba ajaib yin. Ada lebih dari selusin laba-laba ajaib 9 yin yang sangat tua. Mereka bekerja sama untuk mengorbankan cermin. Ledakan. Begitu cerminnya keluar, ia menjadi semakin besar, menghalangi langit dan matahari, dan meledakkan kekuatan teror, seolah-olah dapat menghancurkan kehampaan segala usia. Ruang di sekitarnya benar-benar meledak, hancur, dan berubah menjadi kekacauan. Tentara kuasi abadi, laba-laba ajaib 9 yin benar-benar tangan yang besar, benar-benar mengorbankan prajurit kuasi abadi. Seseorang berseru. Menjadi prajurit abadi. Wajah Luming sangat bermartabat. Prajurit kuasi abadi adalah senjata yang melampaui level sumber. Secara umum, itu adalah senjata eksklusif pada level melintasi yang abadi dan merampok. Tidak mudah mendapatkan kata abadi.
Namun secara umum, sulit untuk mengontrol dan mengerahkan kekuatan prajurit semi-abadi karena keberadaan lingkungan aslinya. Jelas, kehidupan di daerah terlarang sangat penting. Sebagian besar dari mereka telah melewati beberapa keterampilan rahasia untuk mengaktifkan prajurit kuasi abadi. Itu bukan prajurit semi-abadi yang lengkap, ada retakan. Luming menemukan bahwa ada beberapa retakan kecil di permukaan cermin, yang sulit ditemukan jika kamu tidak melihatnya dengan cermat. Ini adalah prajurit kuasi abadi yang rusak. Mungkin, ini adalah salah satu alasan mengapa laba-laba ajaib 9 yin dapat mengendalikan prajurit kuasi abadi. Cermin bersinar, dan seberkas cahaya menembaki Luming. Menghindari. Tubuh Luming berkedip dengan cepat, dan dia ingin menghindarinya. Namun, dia sepertinya terkunci. Bahkan dalam cara menghindarinya, dia tidak bisa menghindarinya. Dia hanya bisa menolaknya. Dalam sekejap, pilar cahaya itu mendekati Luming. Luming tidak punya pilihan selain mendorong kekuatan bertarungnya secara ekstrim, memegang senjata di kedua tangan dan menembak ke udara. Pistol Ares lebih besar dari gunung. Itu mengelilingi awan tau dan menembak ke pilar cahaya. Ledakan. Tubuh Luming bergetar hebat, tiba-tiba mundur, dan batuk darah pada saat bersamaan. Tubuhnya mengeluarkan asap putih asli, sepertinya telah terbakar dan berkarat. Bahkan baju besi sumber tingkat atas tidak bisa menolak, dan ada lubang di atasnya. Armor sumber tingkat atas setengah hancur. Bahkan senjata Ares redup dan hampir pecah. Dengan hanya satu gerakan, Luming dipukul dengan keras. Kekuatan prajurit kuasi abadi berada di luar imajinasi dan sangat menakutkan. Nyatanya, orang-orang dari 9 laba-laba ajaib yin bahkan lebih terkejut. Luming bisa menolak bergerak tanpa mati. Kamu tahu, itu adalah prajurit kuasi abadi. Itu ditinggalkan oleh orang kuat yang selamat dari perampokan abadi kedua. Ini sangat kuat, meski rusak, kekuatannya tidak sama dengan asal biasa. Kekuatan hidup Luming sangat mengerikan sehingga dia bisa mengambil tindakan keras dan tidak mati. Lanjutkan, raungan besar dari 9 laba-laba iblis yin akan terus mendesak tentara kuasi abadi untuk membunuh Luming secara menyeluruh. Atau pedang patah raja manusia akan dipotong, dan kamu akan menjadi prajurit abadi. Luming merasa dingin di hatinya. Kali ini, tanpa menunggu serangan lagi, dia bergegas ke suatu arah. Sua. Kesatuan senjata orang lain berubah menjadi tombak, seolah abadi. Di sana, ada jiwa Arai yang ingin memblokir, tetapi langsung dipukul mundur oleh Luming. Hentikan dia, dia ingin keluar dari pengepungan. Beberapa orang berteriak. Blokir. Blokir dengan seluruh kekuatanmu. Deru 8 klan di area terlarang, terutama para master yang mengatur larik tingkat sumber, langsung menyebarkan semangat larik dan berubah menjadi langit yang penuh sinar, seperti pedang sihir yang tak terhitung jumlahnya, membunuh Luming. Bahkan, ada susunan serangan gabungan untuk memblokir Luming. Meskipun prajurit kuasi abadi sangat kuat, terlalu sulit untuk memotivasi mereka. Dibutuhkan sejumlah waktu. Rusak. Luming mencoba yang terbaik, dan semua sel di tubuhnya bersinar, seolah-olah terbakar, meningkatkan kekuatan bertarungnya hingga batasnya. Dia ingin bergegas keluar dari pengepungan atau menghancurkan area terlarang musuh sebelum pihak lain melancarkan serangan kedua dari tentara kuasi abadi. Sentuh, sentuh. Serangan teroris yang diringkas oleh susunan tingkat sumber dipatahkan oleh Luming satu demi satu, dan kemudian berdampak langsung pada susunan serangan gabungan. Susunan serangan gabungan ini juga merupakan susunan serangan gabungan 9 orang, tetapi sama sekali tidak berguna di hadapan Luming yang telah meningkatkan kekuatan bertarungnya hingga ekstrim. Ini seperti balon yang dihancurkan oleh tombak. Sua. Luming bergegas ke bendera Arai besar. Susunan bendera ini hanyalah salah satu fondasi di bidang pelarangan. Tidak. Wajah 8 klan di area terlarang berubah dengan liar. Membunuh. Beberapa orang dari laba-laba sihir 9 yin mengaum dan tidak mendesak prajurit abadi seperti kehidupan. Cermin yang pecah memancarkan sinar yang menyilaukan lagi. Kolom cahaya terbentuk dan menyinari Luming. Juga pada saat ini, Luming mengacungkan senjata Dewa Perang, tanpa ampun meniup bendera barisan. Menyentuh. Meskipun benderanya sangat keras, itu tidak bisa menahan serangan Luming. Itu pecah berkeping-keping. Selama flek Arai dipatahkan dengan satu pukulan, bidang terlarang akan dipatahkan dengan sendirinya. Pada saat ini, pilar cahaya prajurit kuasi abadi juga muncul di kepala Luming. Pada saat kritis ini, Luming akhirnya mendapatkan kembali kontak dengan Renwang Duanjian. Dalam sekejap, Renwang Duanjian muncul di telapak tangan Luming dan memotongnya ke langit. Pedang yang mengejutkan meledak dan memotong kolom cahaya. Puff, seberkas cahaya langsung terbelah, seperti sepotong kayu busuk, dan mengenai senjata ajaib. Sekarang, giliranku. Mata Luming dingin dan penuh dengan pembunuhan. Dengan satu sayap di belakangnya, dia membubung ke langit dan bergegas ke prajurit abadi, lalu memotong dengan satu pedang. Kapan? Raja manusia memotong pedangnya dan memotongnya di cermin. Tiba-tiba, cermin pecah berkeping-keping.
9 laba-laba ajaib yin yang mengendalikan prajurit kuasi abadi semuanya memuntahkan darah dan terlihat pucat. Ayo pergi. Cadangan. Orang-orang dari 8 kelompok etnis di daerah terlarang meraung. Mereka sangat menentukan dan melarikan diri. 5114. Orang-orang dari 8 suku di kawasan terlarang itu langsung terpencar dan mengungsi. Begitu mereka melihat bahwa Luming telah menembus bidang terlarang dan mendapatkan kembali kontak dengan Renwang, mereka tahu bahwa ini sudah berakhir. Hari ini, mereka tidak punya pilihan selain melarikan diri, atau mereka akan mati. Membunuh. Luming meraung dan niatnya untuk membunuh melambung ke langit. Pedang patah Renwang memotongnya dengan susah payah. Cahaya langit yang membuncang pedang menembus langit, seolah membelah kehampaan alam semesta. Puff, puff, puff. Dalam sekejap, 5 atau 6 penguasa alam asli terbunuh, jiwa mereka dimusnahkan dan jatuh di tempat. Kemudian, Luming mengepakkan sayapnya, seperti kilatan petir, dan mengejarnya. Pedang raja yang patah terpotong terus-menerus. Setiap kali, setidaknya 2 orang terbunuh. Darah dalam kehampaan menyebar. Orang-orang dari 8 kelompok etnis di kawasan terlarang takut untuk berkumpul. Mereka semua terpencar karena takut dibunuh oleh Luming. Meski begitu, masih ada orang yang jatuh di tangan Luming. Di puncak dewa-dewa, Luming menggunakan keterampilan sumbernya, mengandalkan sayap belakangnya, dan kecepatannya melampaui sumber-sumber ini. Sekarang, kultivasi Luming telah melonjak ke tengah sumbernya, dan kekuatan sumbernya telah meningkat 100 kali lipat. Kecepatannya meningkat terlalu banyak, terlalu cepat. Kita hanya bisa melihat bahwa dalam kehampaan alam semesta yang luas, ada cahaya pelangi, berkedip terus-menerus, lebih cepat dari kilat. Setiap kali berkedip, setidaknya 1 nyawa bisa diambil. Orang-orang dari 8 kelompok etnis di daerah terlarang ketakutan setengah mati dan melarikan diri dengan gila-gilaan. Beberapa orang berteriak ketakutan. Mereka menemukan bahwa ketika mereka menghadapi Luming, mereka seperti bayi, terlalu rapuh. Tidak ada harapan. Beberapa orang bahkan bersumpah dalam hati bahwa selama mereka dapat melarikan diri kali ini, mereka tidak akan pernah keluar dari markas mereka dan memprovokasi Luming dalam beberapa ratus tahun terakhir. Selama kita melewati ratusan tahun ini dan menunggu sumber bencana berlalu, Luming akan mati. Mau kemana, Pak Tua? Luming mengincar seorang lelaki tua dari suku yang menjijikkan. Orang tua itu telah berteriak sebelumnya. Luming sudah lama ingin membunuhnya, tapi dialah yang paling banyak berteriak dan paling cepat melarikan diri. Tapi kali ini, Luming tidak akan membiarkannya pergi. Semuanya sudah selesai. Orang tua dari suku yang keji itu berteriak, lalu dia dibunuh oleh Luming. Pembunuhan itu berlangsung selama setengah jam. Luming mengusir ratusan juta li dan membunuh 151 yuan-yuan sebelum akhirnya berakhir. Tas dan cincin penyimpanan yang ditinggalkan oleh orang-orang ini secara alami jatuh ke tangan Luming. Di antara mereka, yang paling berharga adalah prajurit kuasi abadi yang rusak. Meskipun dihancurkan oleh Luming, pecahannya masih sangat berharga. Ini benar-benar tonik yang bagus untuk memakannya. Tentu saja, semua jenis harta yang ditinggalkan oleh 151 genyuan juga sangat besar. Sekarang Luming tidak punya waktu untuk membersihkannya, jadi dia menyimpannya begitu saja. Tapi Luming tidak mau melakukan itu. Dia telah membunuh lebih dari 250 dari 8 klan di area terlarang. Tidak ada ruang untuk moderasi. Dia tidak akan pernah mati. 8 kelompok etnis di daerah terlarang tidak akan pernah membiarkan Luming pergi. Mereka akan membunuh Luming kapanpun mereka punya kesempatan. Oleh karena itu, Luming tidak akan pernah melepaskan 8 klan di area terlarang. Jika dia memiliki kesempatan, dia akan melawan. Sekarang, ini waktu yang sangat baik. Saat ini, semua suku bangsa di atas tengah asal tidak bisa bergerak bebas dan masih dalam keadaan gadungan. Namun, dia sekarang berada di tengah-tengah asal dan tidak terkalahkan di dunia. Sekarang pergilah ke markas 8 kelompok etnis di daerah terlarang. Apa yang akan terjadi? Lakukan apa yang kamu katakan. Bahkan jika kamu tidak dapat membunuh 8 kelompok etnis di area terlarang, kamu harus saling membunuh dan menjara banyak sumber daya. Tempat ini paling dekat dengan pasar sihir Jiuyin, markas klan laba-laba sihir Jiuyin. Luming langsung bergegas ke pasar sihir Jiuyin. Tubuh Luming bergerak dan langsung merobek kehampaan. Kecepatannya luar biasa. Suatu hari, Luming datang keluar pasar sihir Jiuyin. Ketika dia datang ke pasar sihir Jiuyin, Luming tahu bahwa dia terlalu banyak berpikir, karena dia merasakan kengerian di pasar sihir Jiuyin dari kejauhan, yang merupakan perasaan yang mendebarkan. Luming menjalankan pola kaisar iblis dan melihat pasar iblis Jiuyin. Tiba-tiba, pasar sihir 9 yin berubah di matanya, dan rune padat muncul. Ini adalah serangkaian array. Yang pasti, mereka semua adalah array level sumber. Yang satu menghubungkan yang lain. Mereka berguling ke atas dan ke bawah. Aku tidak tahu berapa banyak dari mereka yang mencakup pasar sihir 9 yin yang luas. Bahkan setiap jarak lainnya, ada ahli asal-usul.
Dapat dikatakan bahwa pasar sihir Jiuyin dipertahankan dengan baik. Begitu makhluk hidup masuk, ia akan memasuki pasar sihir Jiuyin. Semua area level sumber akan diaktifkan untuk meluncurkan serangan yang menghancurkan. Dengan begitu banyak area level sumber yang diluncurkan bersama, Luming memiliki alasan untuk percaya bahwa sumber apapun yang masuk, dia akan mati, dan bahkan perampokan Duxian biasa tidak dapat menanggungnya. Tentu saja, Luming tidak berpikir bahwa laba-laba ajaib 9 yin akan melindunginya. Tidak mungkin. Sejujurnya, 9 laba-laba ajaib yin yang dibunuh dan disebarkan oleh Luming barusan belum kembali. Luming tiba di pasar sihir 9 yin lebih awal dari orang-orang itu. Kebanyakan orang yang membela alam semesta luar. Luming berbisik. Saat ini, dengan pembukaan alam semesta, master alam semesta yang tak terhitung jumlahnya menyerbu masuk. Bahkan di daerah terlarang, mereka sudah siap dan tidak berani bersantai. Itu normal bagi mereka untuk meletakkan pertahanan berat di markas mereka sendiri. Namun, area level sumber ini tidak berpengaruh pada aku. Luming berbisik. Pola kaisar di matanya terus berkedip. Rahasia susunan tingkat sumber terungkap di mata Luming. Segera, dia menemukan celah dari area level sumber ini. Selama kamu mengikuti celah ini untuk memasuki klan 9 yin, kamu tidak akan mengganggu orang laba-laba 9 yin. Tidak ada yang perlu diragukan. Luming berkumpul dan mendekati pasar sihir Jiuyin dengan tenang. Dia berencana untuk mengikuti celah dari Arai dan memasuki pasar sihir Jiuyin untuk diam-diam mencari harta karun pasar sihir Jiuyin. Tetapi ketika Luming berada di dekat pasar sihir Jiuyin, tubuhnya tegang dan keringatnya bercucuran. Rasa dingin mengalir dari lubuk hatinya ke surga. Bahaya, bahaya ekstrem. Pusat pasar sihir Jiuyin sepertinya terbangun seolah dihuni oleh hewan raksasa. Luming merasa ada rasa teror yang menyelimuti seluruh pasar sihir 9 yin, yang terus beredar. Luming yakin bahwa makhluk hidup apapun yang memasuki pasar sihir 9 yin tidak dapat lepas dari pengertian ini. Tanpa ragu, Luming mundur. Sampai dia jauh, dia menarik napas panjang dan santai. Tiba-tiba menemukan bahwa dia kedinginan, hanya karena keringat dingin. Ketika dia mencapai level ini, dia berkeringat dingin, yang menunjukkan betapa gugupnya dia barusan. Di antara 9 laba-laba ajaib yin, ada yang sangat kuat. Mereka bangun dan menutupi seluruh 9 pasar sihir yin. Luming berbisik. Dia sudah lama mengetahui bahwa beberapa keberadaan teror, meskipun masih gadungan, tidak bisa keluar dari tubuh, tetapi kesadaran sudah bisa muncul. Ada keberadaan seperti itu di Changqing Senjing. Ketika 8 kelompok etnis di daerah terlarang mengepung Changqing Senjing dan ingin membunuh Luming, beberapa leluhur Changqing Senjing menunjukkan kesadaran mereka dan berdiri di sisi Luming untuk melindungi Luming. 5115. Sekarang, di alam hijau tua, ada manifestasi dari rasa keberadaan teror, yang menutupi 9 reruntuhan yin. Jelas, itu juga merupakan penjaga yang kuat terhadap alam semesta luar. Jelas, laba-laba 9 yin sangat berhati-hati. Bagaimanapun, alam semesta sangat luas, dan ada berbagai macam makhluk. Bahkan jika ada makhluk yang dapat menembus semua jenis susunan dan memasuki pasar sihir 9 yin secara diam-diam, mereka tidak terkejut. Karena laba-laba 9 yin tahu bahwa ada makhluk seperti itu di alam semesta yang dapat mengabaikan semua jenis susunan. Oleh karena itu, mereka memiliki teror kesadaran leluhur, menutupi pasar iblis 9 yin, sehingga mereka aman. Luming merenung sejenak dan mundur dengan tegas. Bahkan jika seseorang mematahkan pedangnya, dia tidak dapat melakukannya. Air di area terlarang terlalu dalam. Itu masih markas dari area terlarang. Siapa yang tahu apa yang akan kamu alami jika kamu masuk? Tahukah kamu, pada masa banjir dan kelaparan di daratan, orang akan terluka jika menginjak area terlarang. Setelah meninggalkan pasar sihir Jiuyin, Luming tidak kembali ke alam hijau tua, melainkan pergi ke tempat yang paling jahat. Dia juga ingin mengambil kesempatan. Namun, ketika dia mendekati tempat terburuk, dia berhenti. Karena tempat jahat, seperti 9 reruntuhan yin, juga memiliki banyak susunan, dan ada manifestasi kesadaran teror, yang menutupi seluruh tempat jahat. Tampaknya perhitungan Luming akan gagal. Alam semesta saat ini sangat kacau, bahkan area terlarang pun dipersiapkan dengan baik dan tidak berani bersantai. Tak perlu dikatakan, sebagian besar area terlarang lainnya adalah sama, dan Luming terlalu malas untuk melakukan apapun. Akibatnya, dia tidak bisa tidak memikirkan garnison. Bagaimana situasinya sekarang? Luming senang bahwa beberapa saluran alam semesta ada di barat dan timur. Tidak ada saluran alam semesta. Terlebih lagi, alam semesta antara timur dan barat, yang dipisahkan oleh kehampaan yang luas, seharusnya tidak pergi ke timur. Meski ada 3 klan di area terlarang di alam semesta timur, beberapa pembasmi akan bangun di tahap awal. Dengan susunan tingkat sumber yang diatur oleh Dandan, mereka seharusnya dapat melindungi diri mereka sendiri. Namun, Luming masih sedikit khawatir. Dia berencana untuk kembali ke alam semesta timur setelah periode waktu ketika kultivasinya lebih kuat.
Cepat atau lambat, makhluk di alam semesta luar akan pergi ke alam semesta timur, dan akan terjadi kekacauan. Luming meninggalkan tanah yang menjijikkan itu dan kembali ke alam Dewa Changqing. Ini Luming. Luming kembali. Dia berhasil menerobos di bawah bencana aslinya, mencapai alam aslinya, bahkan bergegas ke tengah aslinya, dan membunuh banyak ahli dari 8 kelompok etnis di daerah terlarang. Teror, keajaiban. Kembalinya Luming ke alam Changqing menimbulkan sensasi. Tidak ada tembok yang tidak dapat ditembus di dunia. Kisah Luming dikepung dan dibunuh oleh 8 suku di daerah terlarang, lalu pada saat kritis, Luming menerobos ke tengah asal dan berperang melawan 8 suku di daerah terlarang, tetap datang keluar. Lagi pula, ada begitu banyak orang dari 8 klan di area terlarang. Sangat mudah untuk mengetahui apakah salah satu dari mereka mengungkapkan sesuatu kepada murid dan teman-temannya. Berita ini luar biasa. Begitu keluar, ia menyebar ke seluruh alam semesta dengan kecepatan badai. Dalam proses Luming pergi ke pasar sihir Jiwin dan tempat yang sangat jahat, dan bergegas kembali ke alam Dewa Changqing dari tempat yang sangat jahat, ceritanya telah tersebar luas. Ini sangat menakjubkan, bahkan makhluk di alam semesta luar pun merasa terkejut. Luming baru saja menginjak atap untuk mengalahkan yang lain dan memenangkan atap tertinggi. Lalu ada begitu banyak kebisingan. Dia tidak hanya membuat terobosan di bawah bencana besar asal mula, tetapi dia juga telah melangkah ke tahap tengah asal dengan satu pukulan. Kecepatan seperti ini benar-benar menakutkan. Jenis kejahatan ini akan menarik perhatian dunia bahkan jika ditempatkan di alam semesta teratas di lautan alam semesta. Seperti yang kita semua tahu, kejahatan besar telah meningkat. Selama tidak mati, sulit untuk mengukur pencapaiannya di masa depan. Akankah tidak ada orang lain di alam semesta? Jangan khawatir, hati alam semesta di alam semesta Hong Huang rusak. Aku tidak tahu di mana itu akan jatuh. Aturan dan ketertiban seluruh alam semesta tidak lengkap. Tidak peduli seberapa berbakatnya dia tidak bisa terlepas dan tidak dapat mencapai keabadian. Orang-orang dengan alam semesta besar mencibir. Kerumunan mengangguk, memang. Beberapa orang merasa sedih untuk Luming. Bakat seperti itu, jika ditempatkan di alam semesta yang lengkap, sangat sulit untuk dicapai, terbatas, bahkan jika ada raja lain, itu bukan tidak mungkin. Sayangnya, alam semesta rusak, dan aturan serta keteraturannya tidak lengkap. Paling-paling, itu hanya cara untuk menyingkirkan yang abadi dan menjadi abadi. Dalam lingkungan sebesar itu, bahkan jika bakatnya 10 kali lebih kuat, itu tidak berguna. Konyol dia ingin bersaksi, dia bahkan tidak bisa menyeberang ke perampokan abadi. Setelah perampokan asli selesai, dia pasti akan mati. Ada 8 orang di area terlarang. Baru setelah beberapa hari heboh kejadian ini menjadi hening, karena perhatian masyarakat beralih ke peristiwa besar lainnya. Ada sekelompok orang sombong yang akan menerobos. Ya, sebagian besar Tianjiao yang beruntung di atap sudah siap untuk mencobanya. Tapi kebenarannya kejam. Pada awal upaya, beberapa Tianjiao gagal dan menjadi abu di bawah bencana asal. Terobosan Luming tidak menyebabkan bencana kekerasan lainnya. Itu mirip dengan saat Tiancong menerobos, tapi masih sangat sulit. Beberapa Tianjiao yang menerobos ekstrim 4 kali dihancurkan. Ini membayangi hati semua orang. Beberapa Tianjiao, yang telah bersiap untuk menerobos, harus berhenti dan tidak berani menerobos dengan gegabah. Namun, tidak semua orang ketakutan. Beberapa orang sangat percaya diri dan sangat yakin bahwa mereka tidak terkalahkan. Sekalipun kekuatan tempur mereka tidak sebaik yang lain, mereka pasti bisa menerobos. Namun, 7 atau 8 orang mencoba menerobos berturut-turut, semuanya jatuh, dan tidak ada yang berhasil. Bahkan keberadaan salah satu dari mereka yang 5 kali mematahkan tiang gagal. Probabilitas keberhasilannya sangat rendah. Ini sepertinya membuktikan bahwa si Tianteng luar biasa. Meskipun si Tianteng adalah yang pertama melakukan terobosan, malapetaka aslinya tidak ganas pada saat itu, dan kekuatannya tidak begitu kuat, tetapi tahukah kamu, si Tianteng tidak sempat menginjak atap. Hanya bisa dikatakan bahwa kekuatan bertarung si Tianteng mungkin tidak sebaik beberapa orang, tetapi dalam aspek lain, dia benar-benar jempolan. Tubuh dan jiwa, serta kemauan mereka sendiri dan sebagainya. Kegagalan banyak orang berturut-turut akhirnya membuat banyak orang jera. Di lingkungan saat ini, tingkat keberhasilannya terlalu rendah. Ini hampir mati. Mereka semua tak tertandingi dan sombong. Meski bisa membuat terobosan di bawah bencana asal, mereka bisa mendapatkan manfaat tak terbatas dan membuat semua orang heboh. Begitu mereka gagal, tidak akan ada yang tersisa. Semuanya nol dan biayanya terlalu tinggi. Dengan bakat dan potensi mereka, meski tidak menembus akar penyebabnya, prestasi mereka akan luar biasa. Terlebih lagi, itu hanya semacam keberuntungan untuk menembus malapetaka asli. Di masa depan, mereka mungkin bisa memperoleh rejeki lain, bahkan lebih besar dari itu. Ini mungkin tidak sebaik mereka yang menerobos akar penyebabnya. Tapi tidak semua orang terhalang.
Seperti tulang abadi atavisme, seperti suci tak tertandingi, mereka tidak ingin ketinggalan dari yang lain, tetapi juga sangat yakin bahwa mereka tidak akan kalah dengan yang lain, karena Luming bisa berhasil, mereka bisa.